Episode 13 Aku bisa melihat segalanya. Huang Xuya melangkah maju dan bersiap menyerang, tetapi Xia Feng menangkapnya dan berbisik, "Hati-hati." Keempat pria di kedua sisi adalah pengawal pribadi Huang Yihu, dan mereka semua membawa senjata. Dengan pistol, Liang Xiao tiba-tiba menjadi gugup. Xia Feng berkata, "Jangan bergerak. Tunda waktu dan tunggu Jiang Rui membawa orang." Liang Xiao mengangguk. "Sialan, apa kau takut?" umpat pemuda berambut emas itu. "Mulut bau." Qin Xiang mencubit pinggangnya dengan satu tangan dan menunjuk hidung pemuda berambut pirang itu dengan tangan lainnya. "Bagaimana mungkin ibumu melahirkanmu kalau dia tidak memaksamu?" Xia Feng meraih Liang Xiao, tetapi mengabaikan Qin Xiang. Kalimat ini seperti seember air dingin yang dituangkan ke dalam wajan, yang langsung meledak. "Sialan, beraninya kau begitu sombong? Hajar dia." Pemuda berambut pirang itu menerjang Qin Xiang sambil mengacungkan parang, dan akan membacok siapapun yang memarahinya. Sebelum Qin Xiang sempat menyerang atau menghindar, Xia Feng tiba-tiba menendang perut pemuda pirang itu. Pria itu menjerit, terpental 2 langkah, dan jatuh tersungkur ke tanah. Keempat pengawal pribadi Huang Yihu tiba-tiba datang, mencabut senjata mereka hampir bersamaan, dan mengarahkannya ke kepala Xia Feng. Begitu pistol itu muncul, adegan yang hendak berubah menjadi perkelahian itu tiba-tiba terhenti. "Ikuti kami," kata seorang pengawal dengan muram. "Kita mau kemana?" Xia Feng tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat gugup. "Omong kosong. Kalau aku suruh pergi, pergi saja. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Seorang pengawal melangkah maju, meraih tangan Xia Feng, dan bersiap membawanya pergi. Pengawal lain melangkah maju dan meraih tangan Qin Xiang. Xia Feng dan Qin Xiang tidak berani bergerak karena 2 pengawal lainnya terus menodongkan senjata ke arah mereka. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Liang Xiao berdiri di depan Xia Feng. "Sialan. Kau cari mati." Seorang pengawal tiba-tiba mengarahkan pistolnya ke arah Liang Xiao. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Semua mata tertuju pada Liang Xiao. Saat suara tembakan terdengar, hampir semua orang mengira Liang Xiao tertembak. Namun, pengawal Huang Yihu lah yang jatuh. Sebuah peluru mengenai kepala pengawal yang hendak menembak Liang Xiao, membuatnya tewas dalam satu tembakan. Pengawal yang tertembak di kepala langsung jatuh ke tanah dan tidak pernah mengetahui siapa pembunuhnya hingga ia meninggal. Seluruh pemandangan itu tampak membeku dalam sekejap, seakan-akan diterbangkan oleh arus dingin bersuhu puluhan derajat di bawah nol. Xia Feng adalah orang pertama yang tersadar. Ia mengalihkan pandangannya ke arah peluru. Ia melihat seorang wanita mengenakan jaket, kacamata hitam, dan pistol, seperti pembunuh berdarah dingin dari baku tembak Hollywood. Jiang Rui tidak muncul, tetapi Long Bing muncul. Xia Feng tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah melupakan adegan saat wanita itu melangkah ke arahnya dan membunuh seseorang dengan satu langkah. Sialan. Seorang pengawal juga memperhatikan Long Bing dan tiba-tiba menyesuaikan moncong senjatanya, siap menembak Long Bing. Bang! Sebelum pengawal itu sempat membalikan pistolnya, sebuah peluru menembus dahinya, darah dan isi otak berceceran di mana-mana, dan peluru lain meledakkan kepalanya. Bang! Tembakan ketiga terjadi 0,5 detik setelah tembakan kedua. Pengawal yang menodongkan pistol ke kepala Xia Feng juga jatuh ke tanah. Ada lubang peluru di dahinya, tetapi ada juga lubang besar di belakang kepalanya. Dalam sekejap mata, 3 dari 4 pengawal pribadi Huang Yihu tewas. Yang tersisa menjatuhkan pistol di tangannya dan berlutut di tanah. Puluhan anak buah Huang Yihu tercengang, kesombongan mereka sebelumnya langsung padam. Mereka berdiri di sana seperti tiang kayu, tak berani bergerak, dan keringat dingin membasahi pipi mereka. Baik pengawal pribadi Huang Yihu maupun anak buahnya, mereka biasanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan mereka lebih kejam daripada siapapun dalam berurusan dengan orang biasa. Karena mereka percaya bahwa tak seorang pun bisa berbuat apapun terhadap mereka. Kini, seorang wanita muncul entah dari mana dan membunuh 3 orang dalam sekejap mata. Kapan mereka pernah melihat momentum dan cara yang begitu dahsyat? Seorang pemuda tiba-tiba membuang parang di tangannya, berbalik dan berlari ke arah mobil van yang terparkir di pinggir jalan. Bang! Sebelum ia sempat berlari 10 meter, sebuah tembakan terdengar, dan sebuah peluru melesat masuk, mengenai pahanya dan menjatuhkannya ke tanah. Beberapa anak muda yang hendak melarikan diri tiba-tiba ketakutan dan tak seorang pun berani lari. Sekalipun mereka ingin lari, bisakah mereka menghindari peluru? Long Bing berteriak, "Semuanya, tiarap!" Dengan suara keras, semua orang kecuali orang-orang Xia Feng jatuh ke tanah. Beberapa ratus meter jauhnya, Huang Yihu melemparkan teropongnya ke dalam mobil dinas Maibach hitam dan mengumpat dengan marah, "Sialan! Dari mana wanita itu berasal? Beraninya dia menembak dan membunuh orang sesuka hati. Apa dia masih menghormati hukum?" "Ah, suamiku, cepatlah," kata Liulan cemas, "orang-orang kita telah ditangkap wanita itu. Kalau dia tahu kita di sini, dia pasti akan mengejar kita. Aku harus mencari tahu siapa dia. Tamatlah dia."
Teriak Huang Yihu, tetapi tangannya sigap. Ia menyalakan mesin, melajukan mobil ke halaman, dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Dua mobil polisi tiba-tiba datang dari belakang, menghalangi jalan mundur Maybach hitam itu. Maybach hitam itu kemudian berbalik dan bersiap melarikan diri ke arah lain. Tetapi tepat saat berbalik, dua mobil polisi melaju dari arah lain dan langsung mengepungnya. Pintu mobil polisi terbuka, dan Jiang Rui melompat keluar dari kursi penumpang, menggunakan pintu sebagai penutup, dan berteriak keras, "Kalian dikepung. Letakkan senjata kalian dan menyerah." Seorang polisi yang keluar dari mobil kemudian menepuk lengan Jiang Rui dan berbisik, "Pak Kepala, pengaman senjata Anda mati." Ekspresi Jiang Rui tiba-tiba menjadi canggung. Ia buru-buru melepaskan pengaman pistolnya dan berteriak dengan keras, "Huang Yihu, kau ditangkap." Keluar dari mobil. Huang Yihu keluar dari mobil. Meskipun mengangkat tangannya, ekspresinya penuh penghinaan. Ia meludah ke tanah. "Menangkapku? Apa tuduhanmu padaku? Suap? Kukatakan saja, ada banyak orang yang ingin melindungiku. Tak seorang pun dari kalian bisa berbuat apapun padaku." Li Yulan juga keluar dari mobil. Wajahnya pucat dan tampak sangat gugup. Lagi pula, dia hanya seorang wanita, jadi seberani apapun dia tidak mungkin seberani itu. Dua petugas polisi berjalan mendekat dan memborgol Huang Yihu dan Li Yulan. "Kepala polisi, siapa wanita itu?" Petugas yang mengingatkan Jiang Rui bahwa dia tidak memakai pengaman bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kita banyak sekali melawan dua orang, tapi dia menghadapi puluhan orang sendirian." Jiang Rui berkata dengan sedih, "Aku tidak cukup memenuhi syarat untuk bertanya. Bagaimana mungkin kau memenuhi syarat? Ikutlah denganku." Sekelompok polisi mengikuti Jiang Rui ke lokasi konstruksi Thunder Horse Manufacturing Company, dan Huang Yihu serta Li Yulan juga didorong ke depan. Suasana di lokasi konstruksi tetap dingin. Semua orang di pihak Xia Feng menatap Long Bing dengan gugup, bertanya-tanya tentang identitasnya. Xia Feng berjalan menuju Long Bing dan bertanya ragu-ragu, "Bagaimana kamu tahu?" Long Bing berkata dengan tenang, "Aku sedang menyelidikimu." "Apa kau lupa?" Xia Feng tersenyum kecut. Mengingat kemampuan Long Bing, tidak mengherankan jika dia tahu tentang ini. Dia bahkan curiga bahwa Xia Feng tahu tentang pencurian yang dilakukannya dan Qin Xiang dari Xinhua Real Estate. Namun, dia tidak khawatir tentang itu. Jika Long Bing ingin menghentikannya, dia pasti sudah melakukannya saat itu, tidak menunggu sampai sekarang. Dia bahkan membunuh 3 orang untuknya. Terima kasih," kata Xia Feng dengan bibir atas yang kaku. "Aku akan datang ke rumahmu malam ini." Long Bing menyimpan pistolnya dan berbalik. Xia Feng sudah terbiasa dengan gayanya. Ia berkata, "Kalau begitu, datanglah lebih awal. Aku akan memasak beberapa hidangan untukmu." Long Bing terdiam sejenak. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Nona Long, teriak Jiang Rui, yang memimpin tim menuju lokasi konstruksi, dari jauh, ingin berbicara dengan Long Bing. Long Bing bahkan tidak memandangnya, dan mempercepat langkahnya untuk pergi. Jiang Rui menghela napas, tampak tak berdaya. "Kakak, kau membunuh seseorang, lalu kau pergi begitu saja. Aku sangat bangga. Tahu? Dia hanya berani mengatakannya secara diam-diam di sini." Cepat. Di lokasi konstruksi, seorang petugas polisi mendorong Huang Yihu lagi. Huang Yihu berbalik dan memelototi polisi itu. "Wah, aku akan ingat penampilanmu. Kalau kau mendorongku lagi." Sebelum Huang Yihu sempat menyelesaikan kata-katanya, Jiang Rui menampar bagian belakang kepalanya. "Huang Yihu, kau sudah sampai titik ini dan masih berani mengancam polisi. Apa kau benar-benar berani? Kalau kau terus merengek, aku akan menambahkan tuduhan mengintimidasi polisi lagi." Huang Yihu melotot ke arah Jiang Rui, tapi kali ini dia tidak mengatakan sesuatu yang jahat. Jiang Rui mendorong Huang Yihu, dan ia terhuyung ke depan. Di depannya, anak buahnya tergeletak di tanah. 3 dari 4 pengawal pribadinya tewas, dan 1 orang yang tersisa masih berlutut di tanah, tak berani bergerak. Long Bing menembak 3 orang dan membiarkan 1 orang hidup. Tujuannya sederhana, yaitu meninggalkan seorang korban selamat untuk Jiang Rui agar ia bisa mengungkap lebih banyak kejahatan Huang Yihu. "Mengapa kamu datang saat ini?" keluh Xia Feng. Jiang Rui memutar matanya ke arah Xia Feng. "Kau baru saja melihatnya. Ini semua rencananya. Dia yang bertanggung jawab atas area ini, dan aku yang bertanggung jawab menangkap Huang Yihu. Kalau kau mau protes, cari saja dia. Kenapa kau harus protes padaku? Lupakan saja. Bisakah kau meminjamkanku Huang Yihu sebentar?" kata Xia Feng. "Aku ingin bicara dengannya berdua saja." Jiang Rui ragu sejenak, lalu menarik Xia Feng ke samping dan berbisik di telinganya. "Apa yang ingin kau lakukan? Memukulnya? Itu melanggar aturan." Xia Feng berkata, "Huang Yihu dan aku bertaruh. Jika aku mengambil sebidang tanah ini, dia akan berlutut dan bersujud 3 kali kepada Ma Xiaoan. Huang Yihu menyuruh seseorang membunuh Ma Xiaoan, dan aku melakukan ini hanya untuk menghibur arwah Xiaoan di surga.
Jiang Rui berkata, baiklah, ku beri kau waktu beberapa menit, tapi jangan pukul dia. Baiklah, kalaupun kau memukulnya, jangan pukul wajahnya, mengerti? Xia Feng menepuk bahu Jiang Rui dan berkata, terima kasih. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Tanya Jiang Rui, Xiao An juga temanku. Kalau aku bisa menghiburnya dan membuatnya bahagia, apa salahnya kalau aku dikritik? 2 menit kemudian, Xia Feng membawa Huang Yihu ke tempat tumpukan material bangunan. Tumpukan material bangunan yang tinggi menghalangi pandangan dari luar, dan orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam sama sekali. Apa yang ingin kau lakukan? Huang Yihu sedikit gugup, tetapi ia berbicara dengan tegas. Kalau aku sampai terluka, kau dan polisi wanita itu akan mendapat masalah besar. Aku akan menyewa pengacara terbaik di negara ini untuk menuntutmu. Xia Feng tidak berkata apa-apa. Ia malah berjalan mengitari Huang Yihu, berjalan di depannya, mengambil sepotong kayu, dan menulis kata-kata makam Ma Xiaoan di atasnya dengan spidol. Setelah menulis, ia mendorong kayu itu dengan kuat, dan kayu itu pun berdiri di depan Huang Yihu. Melihat tulisan makam Ma Xiaoan di papan kayu, Huang Yihu langsung mengerti apa yang sedang direncanakan Xia Feng. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Apa? Apa kau masih terobsesi dengan taruhan itu? Kau ingin aku berlutut dan bersujud? Kau bermimpi. Aku, Huang Yihu, adalah orang yang jujur dan tidak pernah berlutut di hadapan siapapun. Xia Feng melangkah maju dan meninju Huang Yihu di perut bagian bawah. Huang Yihu mengerang dan membungkukkan pinggangnya. Sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya seperti mata binatang buas yang marah, hanya dipenuhi kebencian yang membarat tanpa rasa takut. Bah! Huang Yihu meludahkan darah ke tanah. Kau tahu siapa aku? Mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Aku akan segera keluar, dan kau akan menyesali perbuatanmu sekarang. Xia Feng meninju perut bagian bawah Huang Yihu lagi. Huang Yihu memegangi perutnya, wajahnya tampak kesakitan, tetapi ia terus berteriak, pukul aku sampai mati kalau berani. Ayo, pukul aku sampai mati. Xia Feng meninju wajah Huang Yihu. Huang Yihu menutup matanya dan tidak menghindar. Tinju Xia Feng berhenti tepat 1 sentimeter dari kepala Huang Yihu. Ia tiba-tiba tersenyum, kau tetaplah seorang pria. Aku tidak akan memukulmu. Tapi aku harus bilang, kalau kau tidak berlutut dan bersujud pada temanku, aku akan mencari putramu. Bukankah kau punya putra di SMP? Aku tidak perlu melakukan apapun. Aku hanya perlu memberitahu musuhmu tentang identitas putramu, dan seseorang pasti akan membela temanku. Setuju? Beraninya kau. Huang Yihu bagaikan binatang buas yang terluka. Xia Feng mencibir, kau bahkan tak bisa mengalahkanku saat kau masih di sini. Kau pikir aku takut kau masuk penjara? Untuk apa orang sepertimu butuh anak? Apa kau tidak takut dosamu akan dibalaskan oleh anakmu? Aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Berlututlah, bersujud, dan bertobatlah kepada sahabatku. Kalau tidak, kau tak akan punya anak untuk mengantarmu ke liang kubur. Aku tak bisa menjanjikan itu. Kamu, mata Huang Yihu penuh dengan kebencian. Xia Feng berkata, sepertinya kau tidak berniat berlutut. Baiklah, aku akan menuntut keadilan dari putramu. Tunggu, seru Huang Yihu kepada Xia Feng saat hendak pergi. Ia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berlutut di depan papan kayu bertuliskan makam Ma Xiaoan. Ia bersujud 3 kali, berkata, Ma Xiaoan, maafkan aku. Aku berlutut di hadapanmu. Aku bersujud kepadamu. Aku tidak meminta maaf, aku hanya memintamu untuk tidak mencari putraku. Kata-kata ini diucapkan kepada Ma Xiaoan dan juga kepada Huang Yihu. Xia Feng menatap langit. Langit biru cerah, dan awan putih tampak seperti wajah manusia. Ia mengira itu wajah Ma Xiaoan yang sedang tersenyum. Polisi membawa Huang Yihu dan Liu Lan pergi, beserta anak buah Huang Yihu dan ketiga jenazahnya. Xia Feng juga masuk ke mobil Jiang Rui dan pergi ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Saat mereka menyaksikan konvoi polisi pergi, para karyawan Thunder Horse Manufacturing Company masih berdiri di pinggir jalan, tidak mau pergi. Siapa wanita berjas panjang itu? Yin Hao tampak tidak puas, pikirannya masih memutar ulang adegan Long Bing yang langsung menembak dan membunuh 3 orang. Singkatnya, keren. Siapa tahu? Aku sarankan kau jangan pikirkan itu, kata Han Bo sambil tersenyum, itu masakan Tuan Xia, bukan masakanmu. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Liang Xiao menyela percakapan kedua anak laki-laki itu. Kalian senggang? Gambarnya sudah selesai. Han Bo dan Yin Hao saling memandang, lalu mulai bekerja. Liang Xiao bergumam dalam hati wanita itu menembak dan membunuh orang tanpa berkedip. Siapa yang berani menikahi wanita seperti itu? Siapapun yang menikahinya adalah orang bodoh. Di dalam mobil polisi, seorang wanita lain menatap Xia Feng sambil tersenyum. Feng Zi, aku sangat membantumu kali ini. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Xia Feng menatap Jiang Rui dan berkata, aku sudah berjasa besar padamu,
Dan kau masih berani memintaku untuk mengucapkan terima kasih? Kudengar kau akan memasak beberapa hidangan untuk Nona Long. Benarkah? Jiang Rui berpikir keras. Bolehkah aku ikut? Xia Feng berkata, silakan saja kalau kau mau. Tinggal menambahkan satu set mangkuk dan sumpit lagi. Jiang Rui memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak ingin membuatnya kesal. Tolong traktir aku lain hari. Lupakan malam ini. Xia Feng berkata, aku akan mentraktirmu makan lain kali. Kamu pelit banget. Pantas saja kamu gak bisa punya pacar. Jiang Rui memelototi Xia Feng. Seorang polisi wanita yang duduk di barisan belakang tiba-tiba berkata, Pak Kepala, lampu merah. Jiang Rui menginjak rem mendadak, dan semua orang di dalam mobil bergegas maju. Sandaran kepala mereka terbentur, kaca terbentur. Sesampainya di kantor polisi distrik Beigong, Jiang Rui secara pribadi mencatat pengakuan Xia Feng. Pada akhirnya, Xia Feng bertanya, di mana Huang Yihu di penjara? Jiang Rui berkata, di ruang interogasi, seorang rekan sedang merekam pernyataannya. Kami sudah menangkap begitu banyak orang, dan kami agak kekurangan tenaga. Kalau tidak, saya sendiri tidak akan merekam pernyataan Anda. Saya benci melihat Anda. Xia Feng tersenyum dan berkata, bawa aku melihatnya. Jiang Rui memutar matanya ke arah Xia Feng dan berkata, ikut aku. Xia Feng mengikuti Jiang Rui ke ruang interogasi. Tetapi seorang petugas polisi memberitahu Jiang Rui bahwa pengacara Huang Yihu telah datang menemuinya dan sedang berbicara dengan Huang Yihu di ruang interogasi. Apa yang mereka bicarakan di sana? Jiang Rui bertanya dengan santai. Petugas itu berkata, pengacara itu sangat berkuasa. Begitu tiba, dia bilang ingin menggunakan haknya dan meminta kami mematikan pengawasan. Tanpa pengawasan, kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan di sana. Jiang Rui mengerutkan kening, jika dia tidak membiarkan kalian pergi, kalian tidak akan membukanya? Petugas itu berkata, kami pernah membukanya diam-diam, tetapi pengacaranya keluar untuk bernegosiasi dan mengatakan akan memanggil Direktur Su. Kami menutupnya lagi dan tidak pernah membukanya lagi. Saat Jiang Rui berbicara kepada bawahannya, mata kiri Xia Feng diam-diam memasuki mode lain. Dinding ruang interogasi tampak kosong dalam pandangannya, dan ia bisa melihat semua yang terjadi di dalamnya. Pria yang sedang berbicara dengan Huang Yihu di ruang interogasi adalah seorang pria parubaya berjas dan berdasi. Tampak sangat elegan. Xia Feng belum pernah melihat pria ini di dekat Huang Yihu sebelumnya. Tetapi ia tampak penuh hormat. Sebuah pikiran muncul di benaknya, mungkinkah ini seseorang yang dikirim oleh keluarga Gu untuk menyelamatkan Huang Yihu? Tatapan mata Xia Feng tertuju pada bibir kedua orang itu, menggunakan pembacaan bibir untuk menafsirkan pembicaraan mereka. Tolong beritahu orang tua itu untuk tidak khawatir. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun, kata Huang Yihu. Kau benar berpikir begitu. Orang tua itu tidak akan mengabaikanmu. Kau bisa tinggal di sana sebentar dengan tenang. Tidak akan lama lagi, dan kau akan keluar, kata pria parubaya itu. Terima kasih, Pak Tua, kata Huang Yihu dengan hormat. Pak Tua itu meminta saya untuk bertanya, apakah Anda punya informasi terkait keluarga Gu? Seperti informasi yang diungkap Xia Feng? Tanya pria parubaya itu ragu-ragu. Ekspresi Huang Yihu tiba-tiba menegang, dan ia melanjutkan, tidak, sungguh tidak. Demi Tuhan, aku sama sekali tidak punya barang seperti itu. Yang diungkap Xia Feng hanyalah bukti penyuapanku kepada pejabat. Aku hanya menyimpan bukti itu agar bisa memeras mereka lain kali. Pria parubaya itu berkata, sekarang semua pejabat yang bekerja sama denganmu berada dalam bahaya. Beberapa dari mereka juga berteman dengan orang tua itu. Setelah kejadian seperti ini, sulit bagi orang tua itu untuk berbuat apa-apa. Siapa yang berani bekerja sama dengan kita di masa depan? Maafkan aku, orang tua. Huang Yihu menundukkan kepalanya. Pria parubaya itu berkata, lupakan saja kali ini. Orang tua itu akan memastikan kau baik-baik saja. Berusahalah sebaik mungkin saat kau keluar. Jangan mengecewakannya lagi. Huang Yihu tampak lega. Baiklah. Tolong beritahu orang tua itu bahwa aku akan bekerja keras untuk membalas budi setelah aku bebas. Senyum sinis muncul di sudut mulut pria parubaya itu. Oke, sudah. Aku harus pergi. Selamat tinggal, Tuan Si. Huang Yihu berdiri dan mengantarnya pergi. Pria parubaya yang dipanggil Tuan Si berjalan menuju pintu. Dan sebuah kata yang tidak dapat didengar oleh siapapun keluar dari bibirnya. Bodoh. Xia Feng menarik pandangannya. Pria parubaya yang dikenal sebagai Tuan Si membuka pintu dan keluar. Melihat Xia Feng dan Jiang Rui berdiri di sana, raut wajahnya sedikit berubah. Namun, ia tidak berkata apa-apa dan pergi sambil membawa tas kerjanya. Melihat punggung Tuan Si, Xia Feng bingung. Kenapa dia menyebut Huang Yihu bodoh? Malam musim gugur terasa dingin, tetapi Xia Feng berkeringat deras. Ia telah memasak sejak pukul 17 dan baru berhenti sekitar pukul 19. Ia kelelahan, tetapi ia juga berhasil menciptakan meja yang penuh dengan hidangan lezat. Ada steak saus ala Italia, ayam pedas ala Sichuan,
daging domba panggang ala Australia, dan angsa panggang ala Prancis. Semua hidangan beragam ini dibuat dari resep-resep yang ia temukan di internet. Meskipun ini pertama kalinya ia memasak, dan rasanya tidak autentik, ia berhasil memasaknya dengan baik, memanfaatkan kemampuan mata kirinya untuk mengenali bahan-bahan, menciptakan pesta yang memanjakan mata, dan indera. Ini juga pertama kalinya Xia Feng menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menyiapkan makan malam yang begitu mewah untuk seseorang. Semua ini semata-mata karena tamu yang datang ke rumahnya adalah Long Bing. Seseorang yang ingin ia ucapkan terima kasih dengan tulus. Tanpa respons cepat Long Bing, sulit untuk memprediksi bagaimana keadaan di lokasi konstruksi nanti. Meletakkan sebotol Changyu Cabernet Sauvignon di meja makan, Xia Feng tanpa sadar melirik jam dinding kuno. Waktu menunjukkan waktu yang tepat. Sudah jam 7, kenapa dia belum datang? Apa mungkin dia ada urusan dan tidak bisa datang? Kalau begitu, siapa yang akan makan semua masakanku ini? Xia Feng sedikit cemas dan berjalan menuju balkon. Hari sudah gelap, dan para lansia di lingkungan itu menari-nari di area hijau, tampak sangat meriah. Saat melihat keluar, Xia Feng tidak melihat Long Bing, tetapi ia melihat Jiang Rui. Jiang Rui sedang duduk di balkonnya, mengunyah semangka. Ia mengenakan gaun rumah longgar, kainnya yang lembut menempel di kulit. Area dadanya menonjol, pinggulnya montok dan kencang, sungguh memikat. Dari posisinya, ia bisa melihat daging putih lembut menyembul dari garis lehernya. Belahan dadanya begitu indah dan dalam. Ia adalah tipe wanita yang mudah membangkitkan hasrat tertentu, hasrat untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Jiang Rui tampak memiliki sepasang mata di kepalanya. Ketika Xia Feng menatapnya, ia berkata tanpa mendongak, "Apa yang kau lihat?" Tak tahu malu. Xia Feng sangat terkejut. "Bagaimana kau tahu aku sedang memperhatikanmu?" Jiang Rui meletakkan kulit semangka di tangannya dan menatap Xia Feng. "Begitu kau muncul, bayanganmu muncul di bawah kakiku. Bayanganmu sama menjijikannya dengan dirimu. Tahukah kau?" Lalu, ia menunjuk tanah di antara kedua kakinya dengan jarinya. Benar saja, di tanah di antara kedua kakinya, sebuah kepala bundar terpantul di tanah, dan tampak seolah-olah dia sedang mengintip pemandangan di antara kedua kakinya. Xia Feng tersenyum pahit. "Rui, aku tidak menyinggungmu. Apa kau marah hari ini? Kau tidak suka apapun yang kulakukan. Kapan aku pernah menyukaimu?" "Xia Feng, dia belum datang?" tanya Jiang Rui. "Belum," kata Xia Feng. Jiang Rui tersenyum dan berkata, "Aku bisa mencium aroma masakanmu di rumah. Kalau dia tidak datang, kamu bisa mentraktirku makan. Aku belum masak." Xia Feng hendak menyetujui ketika sesosok ramping nan anggun tiba-tiba muncul di hadapannya. Long Bing tiba, mengenakan gaun hitam, sepatu hak tinggi hitam, tas tangan hitam, dan topi putri hitam. Ia memancarkan keanggunan dalam balutan serba hitam, namun juga sentuhan misterius dan keren. Ia tetap begitu unik, mudah dibedakan dari orang lain di lingkungan ini. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Dia sudah datang. Kalau ada sisa, aku akan mentraktirmu. Pergi ke neraka." Jiang Rui meraih sepotong kulit semangka dan hendak memukul Xia Feng, tetapi ketika dia mengangkat tangannya, Xia Feng sudah menghilang di balkon. Long Bing berjalan menuju koridor. "Halo, Nona Panjang." Jiang Rui menyapa. Long Bing mengangguk ringan dan berjalan ke koridor. Jiang Rui mengangkat bahu dan bergumam pada dirinya sendiri. "Aku juga akan membeli gaun seperti ini besok. Aku bahkan akan membeli pakaian dalam hitam. Mari kita lihat siapa yang lebih mirip Black Widow." Long Bing tidak mendengarnya. Dia naik ke atas dan mengetuk pintu. Xia Feng membuka pintu dengan senyum di wajahnya. "Anda di sini, silakan masuk." Long Bing berkata dengan tenang, "Aku bisa saja datang lebih awal, tapi ada sesuatu yang membuatku terlambat." "Yah, aku tidak punya waktu untuk membeli hadiah." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu begitu sopan padaku? Kamu belum makan, kan? Aku sudah memasak beberapa hidangan. Ayo kita makan bersama." Long Bing melepas topi putri berkerudung hitamnya dan meletakkannya di sofa. Kemudian ia mengikuti Xia Feng ke meja makan. Melihat meja besar yang penuh dengan hidangan lezat dengan berbagai rasa, ia tampak terkejut. "Apakah kamu yang memasak semua hidangan ini?" Xia Feng berkata, "Aku satu-satunya orang di ruangan ini. Kalau bukan aku yang membuatnya, mungkinkah orang lain? Coba saja. Aku tidak tahu bagaimana caranya." Long Bing berkata, "Hanya dengan melihat penampilan dan aromanya saja, aku tahu ini luar biasa. Aku jadi semakin penasaran denganmu. Kamu tidak hanya bisa mengolah komponen-komponen ultra presisi dan berbicara beberapa bahasa, tapi sekarang kamu bahkan bisa memasak begitu banyak hidangan lezat. Lagi pula, dari yang kutemukan, kamu hanya seorang siswa SMA. Bagaimana ceritamu?" Xia Feng tersenyum dan berkata, "Apakah ini dianggap penyelidikan terhadap saya?" Long Bing duduk dan berkata, "Mari kita makan dan mengobrol bersama." Xia Feng duduk di belakang Long Bing, menuangkan segelas anggur merah untuk Long Bing,
lalu menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Long Bing bersulang dengan Xia Feng. Lalu setelah menyesapnya, dia berkata, "Tahukah kau mengapa aku menyelidikimu?" Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Entahlah, tapi kurasa itu bukan karena penasaran, kan? Mari kita bicara tentang ayahmu." Long Bing menatap Xia Feng dengan tatapan aneh di matanya. Xia Feng sedikit terkejut. "Kenapa kamu tiba-tiba ingin membicarakan ayahku?" "Tiba-tiba aku penasaran dengannya." "Kenapa? Apa tidak nyaman membicarakannya?" "Bukan begitu," kata Xia Feng. "Aku tidak tahu banyak tentang ayahku. Dia tidak pernah memberitahuku apa pekerjaannya, dan aku tidak tahu apa pekerjaannya sampai dia menghilang. Seingatku, dia selalu sibuk dan sering melakukan perjalanan bisnis, menghabiskan sekitar setengah tahun jauh dari rumah. Hanya itu yang ku tahu." Long Bing menggigit angsa panggang yang dimasak Xia Feng, lalu tersenyum. "Enak sekali. Angsa panggang yang kumakan di Perancis rasanya persis seperti ini. Sangat autentik." Xia Feng tersenyum kecut, lalu mengambil sepotong ayam pedas untuk Long Bing. "Kalau begitu makanlah lebih banyak." Long Bing menyantap makanan dan minum 2 gelas anggur. Tepat ketika Xia Feng berpikir ia tidak akan bertanya lagi, ia melanjutkan, "Nama ayahmu adalah Xia Changhe. Catatan kependudukan menunjukkan ia lahir pada tahun 1965, yang berarti usianya 50 tahun ini. Ia lulus dari SMP Haizu nomor 1 dengan pendidikan SMA. Setelah lulus, ia bergabung dengan tentara. Karena kerja keras dan prestasinya yang luar biasa, ia terdaftar di pasukan khusus pada tahun ketiganya. Ia bertugas di pasukan khusus selama 3 tahun sebelum pensiun. Tidak ada catatan tentangnya sejak saat itu." Ayahku seorang tentara?" tanya Xia Feng heran. "Bagaimana mungkin? Aku dan adikku tidak pernah tahu dia seorang tentara." "Kau benar-benar tidak tahu?" Long Bing menatap lurus ke arah Xia Feng. Xia Feng berkata, "Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu." Setelah jeda, ia melanjutkan, "Ada apa denganmu hari ini? Apa kau tidak menyelidikiku? Kenapa kau terus membicarakan ayahku?" Long Bing berkata, "Tidakkah kau pikir aneh kalau ayahmu tidak pernah memberitahumu kalau dia seorang tentara? Lagi pula, tidakkah kau pikir aneh kalau dia tidak pernah memberitahumu apa pekerjaannya? Tidakkah kau pikir aneh kalau dia menghilang?" Xia Feng tercengang. Sebelumnya, ia tak pernah berpikir ada yang salah dengan ayahnya, Xia Changhe. Namun kini, menghadapi pertanyaan-pertanyaan Long Bing, ia tiba-tiba merasa bahwa ayahnya sama sekali tidak normal, dan memiliki rahasia yang tidak diketahui olehnya dan adik perempuannya. Long Bing melanjutkan, "Anehnya, saya baru bisa menemukan informasi arsipnya setelah dia pensiun dari militer. Saya tidak bisa menemukan apapun tentang pernikahannya dengan ibumu setelah dia pensiun. Apa yang ingin kamu katakan?" Long Bing terdiam sejenak, lalu mengangkat gelasnya. "Sudahlah, ini bukan apa-apa. Mungkin terlalu biasa untuk direkam. Lupakan saja, jangan bahas ayahmu. Ayo minum. Masakanmu sungguh lezat." Dia pasti ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Xia Feng tersenyum kecut, bersulang dengan Long Bing, lalu menghabiskan sebagian besar anggur merah itu dalam sekali teguk. "Lei, izinkan aku memberimu sedikit nasihat," kata Long Bing. Xia Feng menatapnya. "Apa?" Long Bing berkata, "Berkat Shenzhou Industrial Group, kamu telah menarik perhatian beberapa orang. Bersikaplah lebih rendah hati dan berhati-hati di masa depan." Xia Feng berkata, "Aku tidak melakukan hal ilegal. Jadi bagaimana kalau ada yang memergokiku?" "Aku tidak khawatir." Long Bing berkata, "Tidak semua orang baik. Ada yang menatapmu, dan mata mereka tidak semuanya baik. Kau mengerti maksudku?" Xia Feng mengangguk. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Long Bing berkata, "Kita hentikan saja insiden Huang Yihu. Jangan ganggu keluargaku. Kau bukan tandingan mereka." Xia Feng berkata, "Keluargaku sama sekali tidak bersih. Kenapa kau tidak menyelidiki keluargaku saja, tapi malah menyelidikiku? Apa logika di balik ini? Keluargaku tidak bersih, dan banyak orang tahu itu, termasuk para petinggi. Bukannya kita tidak mau menyentuh mereka, hanya saja waktunya belum tiba. Soal kapan melakukannya, itu bukan hak orang seperti saya. Soal menyelidikimu, jangan terlalu serius. Aku datang ke rumahmu dan makan malam denganmu, tapi sebenarnya aku datang untuk berpamitan. Aku akan kembali ke Kyoto. Kau tidak akan menyelidikiku lagi?" Senyum tersungging di bibir Long Bing. "Dengan pengalamanmu, aku tidak akan butuh lebih dari sehari untuk menyelidikimu, mulai dari kau masih TK. Aku sudah menulis laporannya dan akan segera menyerahkannya. Investigasi terhadapmu sekarang sudah selesai." "Apa yang telah kau temukan?" tanya Xia Feng ragu-ragu. Long Bing berkata, "Kamu biasa saja. Aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa." Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Ia tidak ingin siapapun mengetahui rahasia mata kirinya, termasuk Long Bing. Pada saat ini, suara Jiang Rui tiba-tiba terdengar dari bawah,
Feng Zi, cepat turun, Huang Yihu sudah mati. Xia Feng terkejut dan buru-buru bangkit dan berlari ke balkon. Jiang Rui berdiri di lantai bawah. Ia berkata dengan cemas, ikut aku ke pusat penahanan. Huang Yihu gantung diri. Baiklah, tunggu aku akan segera turun, kata Xia Feng. Saat itu, Long Bing muncul dari belakangnya dan meraih lengannya. Apa kau lupa apa yang baru saja kukatakan begitu cepat? Masalah ini selesai di sini. Jangan ikut campur lagi. Xia Feng tertegun di tempat. Long Bing mencondongkan tubuh ke pagar dan menatap Jiang Rui. Direktur Jiang, Anda harus pergi dan menangani kasus ini. Lei ingin makan malam dengan saya, jadi dia tidak akan menemani Anda ke pusat penahanan. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Jiang Rui, dia menarik Xia Feng menjauh dari balkon. Jiang Rui tertegun cukup lama sebelum berkata, aku akan menjejalimu sampai mati. Setelah makan malam, Xia Feng membuat secangkir teh pur untuk Long Bing. Long Bing duduk di sofa, menyesap teh dengan tenang. Cahaya menyinarinya, memperlihatkan kulitnya yang putih, gaun hitamnya, dan kakinya yang disilangkan dengan lembut. Segala sesuatu tentang dirinya begitu indah. Seandainya dia tidak sedingin dan sedingin itu, dia pastilah wanita yang menawan. Xia Feng menatapnya dan melihat garis pistol di luar pahanya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ia bahkan membawa pistol saat makan malam. Pernahkah ia tidak melakukannya? Xia Sui baik, gadis yang sangat sopan. Aku sangat menyukainya. Long Bing meletakkan cangkir tehnya. Xia Feng tersenyum dan berkata, dia memang berperilaku sangat baik. Terima kasih telah merawatnya di Kyoto. Long Bing sedikit mengernyit, apakah kamu benar-benar harus bersikap sopan kepadaku? Xia Feng berkata dengan canggung, baiklah, tidak terima kasih. Aku pergi, kata Long Bing sambil berdiri. Xia Feng juga berdiri. Mau duduk sebentar? Tidak, aku harus mengejar pesawat. Long Bing berjalan menuju pintu. Xia Feng membukakan pintu untuk Long Bing sebelum dia sempat. Kalau begitu, jaga dirimu. Hubungi aku kalau ada waktu. Long Bing berhenti di pintu dan menatap Xia Feng. Ingat kata-kataku. Perseteruanmu dengan Huang Yihu sudah berakhir. Jangan ganggu keluargaku. Xia Feng mengangguk dan berkata, aku tahu betul kekuatan dan kelemahanku sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan memprovokasi siapapun dari keluargaku. Baiklah, baguslah. Setelah jeda sejenak, Long Bing melanjutkan, lagi pula, kau baik-baik saja seperti sekarang. Jangan melakukan apapun yang akan mengecewakan negara. Kalau kau melakukannya, akulah orang pertama yang tidak akan melepaskanmu. Xia Feng tersenyum kecut. Kenapa tiba-tiba kau berpikir untuk mengatakan ini padaku? Apa aku ini orang jahat seperti yang kau kira? Aku hanya bicara santai. Kembalilah. Jangan mengantarku pergi. Long Bing menepuk bahu Xia Feng dan turun ke bawah. Xia Feng berdiri di pintu cukup lama sebelum menutupnya dan kembali ke rumah. Ia merasa sangat bingung. Dia sangat aneh malam ini. Pertama, dia banyak bertanya tentang ayahku. Lalu dia mengingatkanku untuk tidak melakukan apapun yang akan mengkhianati negara. Apakah dia meragukan ayahku atau aku? Bayangan ayahnya, Xia Changhe, muncul kembali di benak Xia Feng. Ia berjalan ke lemari TV dan mengambil botol kaca dari balik bingkai foto keluarga. Pil putih itu tergeletak tenang di dasar botol, sederhana dan biasa saja, tampak seperti kapsul amoksisilin yang terlupakan. Ia membuka tutup botol dan mengeluarkan pil itu. Ia mengendusnya dan baunya masih sama seperti 5 tahun lalu. Baunya bukan seperti obat, melainkan bau aneh seperti oli mesin. Ia masih ingat ketika ayahnya Xia Changhe pertama kali memberinya pil itu, ia bertanya mengapa pil itu berbau aneh. Tetapi ayahnya Xia Changhe tidak memberitahunya dan hanya memintanya untuk meminum pil itu. Ayah, apa pekerjaanmu? Apa ayah masih hidup? Kalau masih hidup, kenapa ayah tidak pulang saja? Pikiran Xia Feng dipenuhi banyak pertanyaan. Kerinduannya pada ayahnya pun berkobar, dan matanya berkaca-kaca. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, dering ponsel yang terus-menerus membuyarkan lamunan Xia Feng. Ia memasukkan pil-pil itu ke dalam botol kaca dan meletakkannya di belakang potret keluarga. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan. Telepon itu dari Jiang Rui. Feng Zi, apakah wanita itu sudah pergi? Xia Feng berkata, dia pergi, belum lama ini. Untunglah dia sudah pergi. Kenapa dia harus peduli padamu? Siapa dia bagimu? Sungguh. Jiang Rui mengeluh sejenak, lalu melampiaskannya sejenak sebelum berkata, kau mau datang dan melihat? Kematiannya sungguh mengerikan. Bola mata Huang Yihu melotot, dan lidahnya terjulur. Xia Feng tiba-tiba merasa mual dan buru-buru menyela Jiang Rui. Jangan bicara. Kau meneleponku hanya untuk membuatku jijik, kan? Aku turut senang untuk Xiao An dan kamu. Kalau kamu lihat Huang Yihu seperti ini sekarang, kamu pasti akan sangat senang, kata Jiang Rui. Huang Yihu sudah mati. Logikanya, Xia Feng seharusnya bahagia. Tetapi entah kenapa,
Ia tidak merasakan rasa dendam yang sama. Dengan kematian, semua dendam hilang. Orang mati tidak bisa merasakan apa-apa, jadi apa gunanya makhluk hidup bahagia untuk sementara waktu? Apakah dia benar-benar gantung diri? Xia Feng teringat kejadian yang disaksikannya di ruang interogasi polisi siang tadi, seringai di wajah pria parubaya bermargasi saat ia pergi, dan cara ia menyebut Huang Yihu bodoh. Dia benar-benar mengakhiri hidup dengan cara menggantung dirinya menggunakan tali sepatunya. Xia Feng bertanya, "Di mana Liulan?" "Liulan baik-baik saja. Kami belum memberitahunya." Jiang Rui berkata, "Maksudku, kamu mau ikut atau tidak? Kalau tidak, aku tutup teleponnya. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu." Xia Feng ragu sejenak. "Lupakan saja, aku tidak akan datang. Ini urusan kepolisianmu, dan aku tidak ingin ikut campur." "Baiklah, selamat malam. Semoga kamu mimpi buruk," kata Jiang Rui sambil menutup telepon. Xia Feng tersenyum kecut, menggelengkan kepala, lalu menyimpan ponselnya. Ia masih memikirkan mengakhiri hidup Huang Yihu. Siapa yang paling lega setelah Huang Yihu meninggal? Tentu saja, para pejabat yang terlibat dan keluarga Gu, karena hanya orang mati yang bisa berbicara dengan percaya diri. Berdasarkan logika siapapun yang paling diuntungkan adalah yang paling mencurigakan, maka para pejabat dan keluarga Gu lah yang paling mencurigakan. Dan dari keduanya, hanya keluarga Gu yang memiliki kekuatan untuk membungkam Huang Yihu selamanya di pusat penahanan. Keluarga Gu yang paling mencurigakan. Dengan kekuatan Longbing, bagaimana mungkin dia tidak tahu ini? Tapi kalau dia saja tidak ikut campur, kenapa aku harus ikut campur? Hati Xia Feng menjadi tenang setelah memikirkannya. Dengan kematian Huang Yihu, balas dendam Ma Xiaoan juga terbalaskan, dan dendam antara Huang Yihu dan aku pun terhapus. Aku tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini lagi. Aku sudah tidur nyenyak. Aku akan pergi ke lokasi konstruksi besok. Pembangunan sistem kuda petirlah yang seharusnya kukhawatirkan. Kalau begitu, tidurlah. Ketika melewati ruang tamu, Xia Feng melihat lagi foto keluarga di lemari TV, lalu kembali ke kamarnya untuk tidur. Setelah Huang Yihu meninggal, tidak ada seorang pun datang ke lokasi konstruksi untuk menimbulkan masalah, dan proyek berjalan cepat dan stabil. Xia Feng akan mengunjungi lokasi konstruksi setiap hari, lalu pergi ke studio di ujung jalan. Thunder Horse Manufacturing bahkan belum selesai, tetapi studio masih memiliki pesanan yang harus dipenuhi. Jadi Chen Ajiao, Yao Xiaohong, dan yang lainnya tetap bekerja di sana. Setelah Thunder Horse Manufacturing selesai, Xia Feng akan menutup studio dan mengembalikan Yao Xiaohong dan yang lainnya ke perusahaan. Selain lokasi konstruksi dan studio, Xia Feng juga tetap berlatih Wing Chun. Setiap hari sepulang kerja, ia mengantar Liang Xiao pulang, lalu mengantarnya ke Liang Zhengchun untuk berlatih Wing Chun bersama Liang Xiao. Jika masih pagi, ia akan menyetir pulang. Jika sudah larut malam setelah berlatih terlalu lama, ia akan menginap di rumah Liang. Rumah gurunya sudah seperti rumahnya sendiri. Jadi ia tidak perlu khawatir apakah tempatnya nyaman atau tidak. Selama masa baktinya di keluarga Liang, keahlian memasak Xia Feng telah memikat hati Liang Zhengchun dan Liang Xiao. Mereka tak henti-hentinya memuji kepiawaiannya memasak, dan jika ia tidak memasak semalam saja, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Dan memang benar, apa yang tidak disukai seorang guru atau saudari dari seorang murid yang rajin, bersemangat, dan lezat? Sebulan kemudian. Sebulan yang lalu, situs 13 hanyalah lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Kini, sebulan kemudian, sebuah pabrik telah berdiri. Pabrik itu kecil, tetapi memiliki semua yang Anda butuhkan: bengkel, gudang, gedung perkantoran, kafetaria, dan asrama. Gedung perkantoran tersebut merupakan struktur baja 4 lantai. 3 dan 4 lantai teratas digunakan untuk kantor Thunder Horse Manufacturing, sementara ruang bawah tanah, lantai 1, dan lantai 2 digunakan sebagai supermarket. Untuk membangun supermarket tersebut, Xia Feng terpaksa mengajukan pinjaman berbunga rendah sebesar 6 juta yuan dari wali kota Huhou. Sebagian pinjaman tersebut digunakan untuk membayar biaya konstruksi Forester New Building Materials Company. Sementara sisanya digunakan untuk membeli peralatan dan material. Studio pinggir jalan itu tutup sehari sebelum selesainya pembangunan Thunder Horse Manufacturing Company. Yao Xiaohong dan yang lainnya juga tiba di pabrik yang baru dibangun. Beberapa karyawan Thunder Horse Studio adalah pekerja terampil dan veteran perusahaan. Xia Feng tidak melupakan mereka, memberikan masing-masing posisi yang sesuai, seperti mandor atau kepala bagian. Yao Xiaohong memegang posisi tertinggi di antara para veteran ini, dan Xia Feng menawarinya posisi manajer bengkel. Wanita dari pegunungan itu tersenyum lebar. Para karyawan senior kebetulan memimpin para lulusan sekolah teknik yang direkrut dari sekolah teknik. Mereka semua masih sangat muda dan juga membutuhkan beberapa orang yang lebih tua untuk memimpin mereka. Lulusan universitas baru yang direkrut dari Institut Politeknik pindah ke gedung kantor, masing-masing dengan misi yang berbeda. Mereka akan merancang produk untuk Leima Manufacturing, membantu Xia Feng mengelola perusahaan, mengamankan pesanan baru untuk Leima Manufacturing,
dan mengelola operasi modalnya. Meskipun mereka semua masih muda dan belum memiliki pengalaman kerja, Xia Feng percaya pada mereka dan bersedia bekerja sama untuk menciptakan masa depan Leima Manufacturing. Saat gunting wali kota Hu Hou dan Xia Feng jatuh, setangkai bunga sutra merah besar jatuh ke piring yang dipegang Liang Xiao, dan tepuk tangan meriah terdengar di depan gerbang perusahaan manufaktur Leima. Tuan Xia, selamat. Wali kota Hu Hou menjabat tangan Xia Feng dengan senyum hangat di wajahnya. Bekerja keraslah. Masa depan dunia ini milik kalian, anak muda. Xia Feng tersenyum dan berkata, terima kasih, Wali Kota Hu, atas kedatangan Anda ke upacara pemotongan pita perusahaan kami. Hu Hou tersenyum dan berkata, untuk apa kau berterima kasih padaku? Merupakan suatu kehormatan bagiku kau mengundangku ke sini. Perusahaanmu memang kecil dan tidak signifikan, tetapi aku yakin kau bisa membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Mungkin perusahaan manufaktur Thunder Horse milikmu akan menjadi industri berat Dongfang kedua di daerah ini. Saya pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Wali Kota Hu, kata Xia Feng sopan. Kata-kata sopan seperti itu sangat penting ketika berhadapan dengan para pemimpin. Makan siang diadakan di kafetaria Thunder Horse Manufacturing Company. Semuanya adalah jamuan makan siang kerja, tanpa anggur atau makanan mewah, tetapi suasananya sangat ramai. Setelah makan malam, Wali Kota Hu Hou pergi bersama sekretarisnya. Xia Feng dan Qin Xiang kemudian pergi ke area supermarket di bawah gedung perkantoran. Supermarket itu benar-benar kosong, tanpa satu rak pun atau kasir. Kapan buka? Qin Xiang melirik ke sekeliling area supermarket yang kosong, tampak sedikit cemas. Kamu memintaku mengelola supermarket untukmu, tapi tidak ada sebungkus pembalut pun di sini? Aku bukan yang bertanggung jawab. Xia Feng tersenyum dan berkata, untuk apa kamu membutuhkan pembalut? Aku. Kata Qin Xiang canggung. Aku hanya membuat analogi. Aku butuh pembalut, kenapa kau peduli dengan keinginanku? Oke, aku tidak bercanda, kata Xia Feng serius. Aku sangat ingin supermarket kita segera buka. Itu akan sedikit meringankan beban keuanganku. Tapi renovasinya akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus ribu, dan mengisi rak-raknya bisa menghabiskan jutaan. Aku menghitung kita butuh setidaknya 3 atau 4 juta untuk membuka supermarket kita, dan aku benar-benar bangkrut. Sisa uangku harus kupakai untuk membayar gaji di akhir bulan, jadi aku tidak berani menyentuhnya. Pinjam saja dari Hu Hou lagi, kata Qin Xiang. Kalau dia bisa pinjam 6 juta, dia bisa pinjam 10 juta lagi. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, mereka meminjamkan saya uang untuk mendirikan perusahaan, dan mereka juga tertarik pada Shenzhou Industrial Group. Jika saya meminjam uang untuk membuka supermarket, bukankah mereka hanya akan memutar mata? Membuka supermarket di tanah ini sudah merupakan tindakan memanfaatkan, dan saya tidak bisa begitu saja memanfaatkannya dan bersikap tidak tahu terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, hubungi mereka dan cari tahu apakah ada pemasok yang bersedia mengirimkan barangnya terlebih dahulu dan melunasi tagihannya nanti. Kalau ada, kamu bisa menandatangani kontrak langsung dengan mereka atas namaku. Aku juga akan memanfaatkan koneksiku untuk mencari pemasok seperti itu. Qin Xiang menghela napas, baiklah, aku akan mencoba. Xia Feng berkata, baiklah, berpakaianlah lebih formal. Kau terlihat seperti akan mati. Qin Xiang mencubit pinggangnya dan melotot ke arah Xia Feng. Xia Feng merasa bahwa apa yang dia katakan tadi sia-sia. Sehari setelah upacara pemotongan pita, bengkel yang luas dan terang itu ramai dengan aktivitas. Pesanan yang ditransfer dari bekas bengkel Thunder Horse berfungsi sebagai cara untuk menyelaraskan peralatan dan pekerja. Xia Feng telah menjadwalkan pesanan umum untuk Shenzhou Industrial Group seminggu kemudian, yang memungkinkan para pekerja yang direkrut dari sekolah teknik untuk mengenal peralatan pabrik. Di awal-awal produksi, Xia Feng tidak berfokus pada keuntungan langsung. Ia hanya ingin menjaga perusahaan tetap berjalan, membayar gaji karyawannya, serta menyediakan asuransi dan perumahan bagi mereka. Segalanya memang sulit di awal. Setelah semuanya siap, ia dapat mengejar pertumbuhan. Ini juga merupakan strategi bisnis Xia Feng. Ia tidak pernah impulsif atau gegabah. Ia menjalani segala sesuatunya dengan pendekatan yang mantap dan terukur. Berjalan menyusuri lorong bengkel, saya melihat Yao Xiaohong sedang mengepel lantai dari kejauhan. Baju overall birunya memeluk pinggulnya, membentuk sosok montok nan elok, bagaikan daun teratai di kolam atau buah persik matang sungguh memikat. Postur tubuhnya yang bungkuk membuat area dadanya menggelambir vertikal, memenuhi kain atasannya hingga hampir meledak. Banyak pekerja muda yang baru direkrut sesekali melirik area dada dan bokongnya yang kencang. Dia sudah montok. Apa dia tidak tahu cara mengganti seragam kerja yang lebih besar? Xia Feng tersenyum pahit dan berjalan mendekat. Kak Lei. Tuan Xia. Yao Xiaohong memperhatikan Xia Feng yang mendekat dan berdiri tegak. Memang benar, Xia Feng memiliki sedikit daya tarik seorang pekerja kantoran. Xia Feng ingin memperingatkannya bahwa ada yang mengintipnya. Tetapi kata-katanya berubah ketika sampai di bibirnya. Xiaohong, apa kamu sudah terbiasa dengan lingkungan baru?
Yao Xiaohong tersipu malu. Aku sudah terbiasa. Tapi, aku merasa sedikit bersalah karena diminta mengelola lebih dari 30 orang. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Thunder Horse Manufacturing dibagi menjadi 3 bengkel. Yao Xiaohong hanya bertanggung jawab atas 1 bengkel, sementara Yang Bencai dan Liu Suibing bertanggung jawab atas 2 bengkel lainnya. Cui Yong adalah asisten Yang Bencai, Wang Youfu adalah asisten Liu Suibing, dan Chen Ajiao adalah asisten Yao Xiaohong. Semua orang yang pernah bekerja dengan Xia Feng di studio Thunder Horse telah dipromosikan, jadi Xia Feng telah memenuhi janjinya. Xia Feng berkata, tidak apa-apa, kamu akan terbiasa perlahan. Chen Ajiao adalah asistenmu, kamu bisa memintanya untuk mengawasimu. Lagi pula, kamu bisa menugaskan pekerjaan semacam ini kepada para pekerja. Sebagai direktur bengkel, kamu harus bersikap seperti itu. Jika kamu terlalu santai, para pekerja tidak akan takut padamu lagi, dan terkadang mereka tidak akan mendengarkanmu. Yao Xiaohong mengangguk, aku mengerti. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, saudara Feng Zi. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku akan mencari di tempat lain. Setelah melangkah, ia tiba-tiba berhenti dan berbisik, Xiaohong, ganti baju kerjamu yang lebih besar. Beberapa pekerja sedang mengintip bokongmu. Hah? Wajah Yao Xiaohong memerah. Ia buru-buru menutupi pantatnya dengan tangannya dan bertanya dengan gugup, apakah ada lubang di celanaku? Kalimat ini seakan memicu sebuah perubahan. Mata kiri Xia Feng berkedut tak terkendali, dan tiba-tiba ia melihat hamparan putih yang luas. Ia mengalihkan pandangan dengan canggung dan berbisik, tidak, hanya saja celanamu terlalu kecil. Bokongmu memenuhinya. Bagaimana mungkin para pemuda dari sekolah teknik itu tidak melihatnya? Yao Xiaohong sangat malu. Kalau kebesaran, aku bisa apa? Celana ini sudah ukuran terbesar yang kumiliki. Xia Feng, apakah pantatku jelek? Kata Yao Xiaohong dengan gugup. Tidak jelek, cantik. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Xia Feng langsung menyadari ada yang tidak beres. Bukankah ini memberitahu Yao Xiaohong bahwa dia juga sedang memperhatikan bokongnya? Benar saja, Yao Xiaohong menjadi semakin pemalu. Kepalanya tertunduk di depan dadanya, tidak berani menatap mata Xia Feng. Suasana menjadi canggung, dan Xia Feng tidak dapat menemukan topik untuk dibicarakan, jadi dia segera pergi. Xia Feng kemudian pergi ke 2 bengkel lainnya, berjalan-jalan, lalu kembali ke kantornya di lantai 4. Kantornya juga merupakan kantor Liang Xiao, sebuah ruangan seluas 50 meter persegi yang hanya dipisahkan oleh dinding kaca buram. Liang Xiao sedang sibuk di mejanya. Meskipun cangkir air di atas meja kosong, ia enggan berdiri untuk menuangkan air. Xia Feng diam-diam berjalan mendekat, mengambil cangkir dan bersiap menuangkan air untuknya. Liang Xiao baru menyadari Xia Feng telah kembali setelah meletakkan segelas air di meja. Ia membetulkan letak kacamatanya di pangkal hidung dan tersenyum. Apakah semuanya baik-baik saja di bengkel? Xia Feng berkata, tidak apa-apa. Beberapa hari ini hanya untuk para pekerja berlatih. Setelah mereka mahir, kami akan membiarkan mereka menangani pesanan rutin untuk grup industri Shenzhou. Mengandalkan pesanan dari Shenzhou Industrial Group saja bukanlah solusi jangka panjang. Mereka hanya memesan secara rutin kepada kami karena Anda dapat menangani pesanan khusus untuk mereka. Jika terjadi masalah, pabrik harus memberi makan ratusan orang, dan asuransi merupakan biaya yang sangat besar. Liang Xiao berkata, kami membutuhkan produk dan merek kami sendiri, agar tidak dikendalikan oleh pihak lain. Xia Feng bertanya, apakah Guan Lingshan dan Yin Hao punya ide bagus? Liang Xiao tersenyum dan berkata, mereka semua adalah siswa yang baru lulus sekolah. Mereka berpengetahuan luas tetapi kurang pengalaman. Saya rasa terserah kalian untuk memutuskan apa yang akan kita hasilkan. Xia Feng tersenyum. Baiklah, aku akan memikirkannya, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa kulakukan dalam waktu singkat. Bagaimana kalau kau juga memikirkannya? Mungkin kau bisa menemukan ide yang lebih baik daripada ideku. Liang Xiao meregangkan badannya dengan malas, bibirnya sedikit melengkung, leherku pegal sekali, dan inspirasiku hilang. Bisakah kau memijatnya? Mungkin inspirasinya akan kembali. Dengan ekspresi lesu dan suara lembutnya, ia tampak seperti kucing manja. Di balik rok seragam hitamnya, kakinya yang panjang dan seputih salju tampak menggairahkan dan mulus, daya tarik yang tak terlukiskan. Lehernya yang seputih salju, terekspos udara, terasa seperti es krim di puncak musim panas, meleleh begitu saja jika suhunya naik sedikit. Dengan permintaan seperti itu, bagaimana mungkin ada yang menolak? Meskipun Xia Feng merasa ini agak tidak pantas, ia merasa kasihan pada Liang Xiao dan takut Liang Xiao akan lelah. Akan lebih baik jika Liang Xiao bisa bersantai. Dengan pikiran ini, ia berjalan ke belakang Liang Xiao, meraih lehernya yang seputih salju, lalu memijatnya dengan lembut. Kulit Liang Xiao sangat halus dan lembut. Jari-jari Xia Feng memijat kulitnya, tetapi ia tampak agak berhati-hati, seolah-olah takut menggaruk kulitnya terlalu keras. Pijatan lembut itu membuat Liang Xiao merasa rileks.
Ia memejamkan mata, memiringkan lehernya ke belakang, dan bersandar di perut bagian bawah Xia Feng, bergumam pelan, sedikit lebih keras, sedikit lebih rendah, nyaman sekali. Suara ini seakan memiliki semacam sihir, yang langsung menggetarkan hati Xia Feng. Niat awalnya untuk menenangkan Xia Feng segera berubah menjadi menyenangkan dan membuatnya merasa lebih nyaman. Jari-jarinya memperluas jangkauan gerak, memijat tidak hanya leher tetapi juga bahunya. Dan tekanannya berangsur-angsur meningkat dari ringan menjadi berat. Penglihatannya pun tiba-tiba berubah ke mode lain. Di matanya, Liang Xiao berubah menjadi seorang gadis suku primitif, yang baru saja keluar dari bak mandi air mata air yang jernih. Tidak seorang pun tahu apa yang dilihatnya. Itu adalah rahasianya, dan dia telah lama terbiasa dengan pemandangan indah yang tidak akan pernah bisa diapresiasi oleh orang lain sepanjang hidup mereka. Rasanya nikmat sekali. Sedikit lebih keras, aku bisa menahannya. Rasanya nikmat sekali, begitu saja, sedikit lebih dalam. Bibir ceri Liang Xiao mengeluarkan suara yang indah, dia sudah lama membuang gagasan untuk berpikir keluar jendela. Pipi Xia Feng memerah, dan napasnya pendek-pendek. Ia sedang memijat Liang Xiao, yang merasa sangat nyaman, tetapi ia merasa sangat tidak nyaman. Pada saat itu, terdengar batuk aneh di pintu. Batuk-batuk. Xia Feng terkejut dan buru-buru mundur. Ia melirik dan melihat Qin Xiang berdiri di pintu. Liang Xiao buru-buru membuka matanya, pipinya memerah karena malu. Ia tak terlalu peduli dengan suara-suara Xia Feng saat memijatnya, tetapi dengan orang asing di sampingnya, rasanya benar-benar berbeda. Ya, aku tidak melihat apa-apa. Qin Xiang berjalan masuk ke kantor. Ia berjalan seperti kucing dan mengangkat jarinya membentuk anggrek sambil berbicara. Ia sangat feminin. Kami tidak melakukan apapun, jelas Xia Feng. Yah, bukankah sudah kubilang aku tidak melihat apa-apa? Kau tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku, kata Qin Xiang. Semakin Anda menggambarkannya, semakin buruk jadinya. Wajah Liang Xiao menjadi semakin merah. Xia Feng segera mengganti topik. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah membuat kemajuan di sana? Qin Xiang tersenyum tipis. Tidakkah kau lihat siapa yang melakukan ini? Bagaimana mungkin tidak ada kemajuan? Cepat dan beritahu aku. Xia Feng sedikit cemas. Qin Xiang berkata, saya meminjam beberapa data pembelian supermarket tadi malam dan menemukan banyak informasi pemasok, termasuk harga, metode pembayaran, DLL. Saya memiliki semua yang saya butuhkan. Xia Feng tertegun sejenak. Ketika Qin Xiang berkata meminjam, maksudnya jelas bukan meminjam, melainkan mencuri. Qin Xiang melanjutkan, saya perhatikan supermarket lain mewajibkan pembayaran penuh untuk barang, sementara yang lain mewajibkan pembayaran sebagian, dengan pelunasan bulanan. Beberapa barang populer dan cepat laku mengharuskan pembayaran penuh, jika tidak, barang tersebut tidak akan tersedia. Setelah meminjam informasi pemasok dari supermarket lain, saya mencoba menghubungi lebih dari selusin supermarket. Begitu saya memberitahu lokasi supermarket kami, mereka semua menyatakan kesediaan untuk bekerja sama. Metode penyediaan dan pelunasan, serta harga, semuanya dapat dinegosiasikan secara langsung. Jadi, saya datang untuk bertanya kepada Tuan Xia kapan Anda senggang agar saya bisa mengatur agar mereka datang untuk mengobrol. Xia Feng tersenyum. Kamu hebat. Aku pikir ini akan sulit, tapi aku tidak menyangka kamu bisa menyelesaikannya secepat ini. Aku sudah menyerahkan masalah ini kepadamu. Bicaralah langsung dengan mereka. Lagi pula, aku menyerahkan tanggung jawab penuh atas supermarket kepadamu. Kamu juga bisa membantu perekrutan. Qin Xiang menggoyangkan jari anggreknya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membahas kerjasama dengan para pemasok itu. Kalau aku perlu merekrut orang, aku akan mengundang mantan saudariku, bibi-bibi, dan ipar-ipar di komunitas kita untuk datang. Orang-orang tidak masalah, haha. Liang Xiao akhirnya menemukan kesempatan untuk menyela. Ia berkata, saat kamu bernegosiasi dengan para pemasok itu, kamu harus memberitahu mereka tentang lokasi geografis kita dan bahwa kita memiliki toko sendiri. Kita bisa menjual banyak barang, tetapi saat ini kita sedang kekurangan dana. Mintalah mereka untuk memberi kita beberapa keringanan. Setelah supermarket berjalan lancar, kita tidak akan berutang sepeser pun kepada mereka. Baiklah, saudari Xiao pintar. Jika ada pria yang menikahimu, dia akan diberkati. Sambil berbicara, Qin Xiang menatap Xia Feng. Xia Feng mengalihkan pandangannya untuk melihat dispenser air. Aku pergi dulu, kalian lanjutkan saja. Ingat, pelankan suara kalian. Tidak apa-apa kalau aku melihatnya, tapi kalau rekan lain melihatnya, dampaknya akan sangat besar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Xiang pergi sambil menggoyangkan pinggulnya. Sisi, gumam Liang Xiao, lalu menatap Xia Feng dengan tatapan yang sangat lembut. Feng Zi, pijat aku lagi. Aku hanya merasa sedikit nyaman dan Qin Xiang datang, dan aku masih belum puas. Xia Feng diam-diam melirik celananya sendiri, lalu dengan berani bergerak mendekat. Apakah ini yang dilakukan Tuan Xia pada hari pertamanya bekerja?
Perusahaan manufaktur tanpa produk andalannya sendiri, yang hanya mengandalkan pemrosesan komponen orang lain, akan menjadi bencana. Di dunia yang sangat kompetitif ini, menjadi parasit di Shenzhou Industrial Group mungkin untuk sementara waktu dapat memecahkan masalah kelangsungan hidup, tetapi impian untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat akan menjadi jalan buntu. Jika Shenzhou Industrial Group berhenti membutuhkannya, maka Leima Manufacturing akan hancur. Xia Feng tahu betul hal ini. Ia juga ingin memiliki produk dan pasarnya sendiri. Tetapi betapa mudahnya itu, ia dan Liang Xiao memeras otak untuk mencari ide. Tetapi pada akhirnya, mereka belum menemukan satu ide pun. Datanglah ke rumahku. Ayahku ingin makan masakanmu, kata Liang Xiao kepada Xia Feng saat mereka sedang berkemas sepulang kerja. Lagi pula, kamu menunjukkan kemajuan yang luar biasa akhir-akhir ini. Aku ingin sekali berkompetisi denganmu. Baiklah, aku tinggal sendiri. Jadi, tidak akan ada yang menggangguku jika aku tidak kembali, kata Xia Feng. Kamu seharusnya mencari seorang wanita yang bisa menjagamu. Haha, aku belum memikirkannya, kata Xia Feng. Bayangan Shentu Tianyin muncul lagi di benaknya, dan dia tidak tahu kenapa. Ayo pergi, aku akan menyetir. Liang Xiao mengulurkan tangannya, berikan aku kunci mobilnya. Xia Feng menyerahkan kunci mobil kepada Liang Xiao dan berkata, ketika aku punya uang, aku akan membelikanmu satu. Liang Xiao sedikit tertegun, mengapa membelikanku mobil? Xia Feng berkata, apakah aku butuh alasan untuk membelikanmu mobil? Pipi Liang Xiao memerah tanpa sebab, dan dia menunjukkan senyum yang indah. Aku tidak akan sopan, jika kamu membelinya untukku, aku akan menerimanya. Keduanya mengobrol dan tertawa saat mereka turun ke bawah dan menuju tempat parkir. Para pekerja di bengkel juga telah menyelesaikan giliran kerja mereka dan sedang menuju kafetaria dalam kelompok 2 atau 3 orang. Mereka semua masih sangat muda, dan anak-anak laki-laki dan perempuan sedang bermain dan tertawa, tawa mereka terdengar dari kejauhan. Liang Xiao tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya, pekerja kita semua direkrut dari sekolah, mereka semua anak muda, kurasa kita harus bicara dengan mereka tentang masalah keselamatan. Kalau tidak, akan gawat kalau mereka membuat masalah. Xia Feng berkata, bukankah itu sudah disebutkan? Saya juga sudah memberitahu 3 direktur bengkel, Yao Xiaohong, Yang Bencai, dan Liu Suebing, untuk memastikan keselamatan. Jika pekerja tidak mematuhi peraturan keselamatan, mereka akan dihukum. Liang Xiao menatap Xia Feng dengan ekspresi aneh di wajahnya, aku tidak berbicara tentang masalah keselamatan. Xia Feng bertanya dengan heran, masalah keamanan macam apa itu? Liang Xiao memutar matanya ke arah Xia Feng dan berkata, dasar bodoh, aku sedang berbicara tentang masalah keamanan antara pria dan wanita. Indra perasa Xia Feng tiba-tiba menjadi bingung. Liang Xiao melanjutkan, coba pikirkan, para pekerja kita semua masih sangat muda, direkrut dari sekolah teknik dan politeknik. Mereka bekerja bersama dan tinggal di asrama yang sama. Bukankah hal seperti itu mungkin terjadi? Wajar saja jika karyawan jatuh cinta dan menjalani kehidupan seperti itu. Tetapi jika pendidikan keselamatan diabaikan, akan sangat buruk bagi mereka jika mereka hamil. Mereka belum siap menjadi orang tua. Xia Feng tersenyum canggung. Ini benar-benar rumit. Aku belum pernah memikirkan ini sebelumnya. Masalah ini. Sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kata-katanya, Liang Xiao memotongnya, jangan mencariku, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Xia Feng tampak malu. Aku tidak punya pengalaman sama sekali. Kau. Ekspresi Liang Xiao menjadi penasaran, dan senyum di sudut mulutnya semakin menggoda. Kau masih itu? Batuk. Xia Feng menghindari tatapan Liang Xiao. Jadi, kau yang bertanggung jawab. Pipi Liang Xiao memerah lagi. Aku tidak punya pengalaman sama sekali. Kalian berdua saling memandang, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Bagaimana bisa 2 orang yang sama sekali tidak punya pengalaman dengan hal semacam itu mengajarkan kelas keselamatan kepada sekelompok pekerja remaja? Sebaiknya aku serahkan pada Chen Ajiao. Dia keras kepala dan berani bicara apa saja. Sebagai wakil direktur bengkel, dia bisa melakukannya. Xia Feng segera memikirkan solusi. Liang Xiao tampak lega, kalau begitu aku akan membicarakan ini dengannya besok, ayo pulang. Ayo pulang. Kalimat ini menambahkan sedikit makna yang tak terjelaskan pada suasana yang sudah canggung. Sebelum Xia Feng dan Liang Xiao sempat masuk ke dalam mobil, sebuah BMW melaju dari gerbang utama dan tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Pintu mobil terbuka, dan Qi Jingqiu, mengenakan setelan bisnis seorang wanita kantoran, keluar. Di tangannya terdapat sebuah undangan bercap emas. Oh, Tuan Xia, Anda bahkan tidak menyapa ketika perusahaan Anda dibuka. Sungguh tidak baik. Apakah Anda lupa saya, rekan Anda? Dan, maukah Anda memperkenalkan saya kepada sekretaris Anda yang cantik? Qi Jingqiu tersenyum, tetapi ia menatap Liang Xiao yang berada di samping Xia Feng sambil berbicara. Seorang wanita cantik tidak tahan dengan wanita yang lebih cantik dari dirinya.
Qi Jingqiu awalnya ingin menggodanya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa Liang Xiao tidak hanya cantik dan polos, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang fantastis. Kakinya yang panjang, terutama yang muncul dari balik rok pendeknya, menempati 2/3 dari seluruh tubuhnya. Dengan standar kaki indah saat ini, kaki Liang Xiao tidak diragukan lagi yang paling sempurna. Jadi, ada seseorang yang bahkan lebih seksi dan cantik darinya, jadi apa haknya untuk menggodanya? Xia Feng berkata dengan tenang. Maaf, ini kakak perempuan saya, bukan sekretaris saya. Liang Xiao. Liang Xiao mengulurkan tangannya ke Qi Jingqiu dan tersenyum sopan. Permisi, Anda siapa? Qi Jingqiu. Qi Jingqiu berjabat tangan dengan Liang Xiao. Dengan senyum di wajahnya, sekretaris utama Ning Yuanshan, ketua industri berat Dongfang. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Liang Xiao menarik tangannya. Xia Feng berkata, Qi Jingqiu, katakan langsung padaku, apa yang kau inginkan dariku? Tidak bisakah aku datang menemuimu saja kalau aku baik-baik saja? Qi Jingqiu terkekeh. Ia mendekatkan diri ke telinga Liang Xiao dan berkata, Nona Liang, Anda mungkin belum tahu ini, tapi Xia Feng dan saya teman sekelas SMA. Dia menyukai saya dan bahkan menulis surat cinta untuk saya. Liang Xiao melirik Xia Feng dengan heran. Xia Feng mengangkat bahu tak berdaya, tidak punya apapun untuk dikatakan. Baiklah, saya datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan undangannya, Tuan Xia. Qi Jingqiu menyerahkan undangan bercap emas itu kepada Xia Feng. Xia Feng akhirnya membuka undangan itu dan melihatnya. Undangan itu mengundangnya untuk makan malam di Auditorium Oriental Heavy Industry. Undangan itu ditandatangani oleh Ning Yuanshan. Setelah membaca undangan itu, ia bertanya, mengapa Oriental Heavy Industry mengadakan makan malam? Qi Jingqiu berkata, apa kau belum tahu? Industri berat Dongfang kita telah menandatangani kontrak dengan Wanxiang Group untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin. Ketua Ning telah mengundang selebritas dari berbagai lapisan masyarakat, serta para pemimpin dari kalangan politik dan bisnis, untuk menghadiri jamuan makan malam ini. Xia Feng berkata, saya bukan selebritas, jadi saya khawatir tidak pantas bagi saya untuk pergi. Mohon sampaikan rasa terima kasih saya kepada Ketua Ning. Saya tidak akan pergi. Qi Jingqiu bertanya dengan heran, ada apa denganmu? Orang lain menginginkan kesempatan ini tetapi tidak mendapatkannya. Tetapi kamu sama sekali tidak menghargainya. Di acara makan malam seperti itu, sekadar bertemu dengan beberapa CEO perusahaan saja sudah bisa memberikan manfaat nyata. Terlebih lagi, Ketua Ning secara pribadi mengirim saya untuk menyampaikan undangan itu kepadamu. Siapa lagi yang akan mendapat kehormatan seperti itu? Jika kamu tidak pergi, bagaimana mungkin kamu layak mendapatkan kebaikan Ketua Ning? Xia Feng ragu-ragu. Dia tidak ingin pergi, dan dia punya alasan. Intinya, dia telah merebut bisnis dari Dongfang Heavy Industries dan Shenzhou Industrial Group. Sekarang Dongfang Heavy Industries bermitra dengan Thunder Horse Manufacturing Company miliknya, bukankah akan canggung baginya untuk menghadapi Ning Yuanshan lagi? Silakan, kata Liang Xiao, ini memang kesempatan. Mungkin klien kita ada di antara tamu-tamu itu. Xia Feng berkata, baiklah, kalau begitu kamu ikut denganku. Liang Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau pergi. Mereka tidak mengundangku. Kamu bisa pergi dengan Nona Qi. Xia Feng mengangguk. Baiklah kalau begitu. Beritahu Tuan, dan aku akan memasak untuknya lain kali. Liang Xiao mendekati Xia Feng dan berkata, dasimu bengkok. Biar aku yang membetulkannya. Lalu ia mengulurkan tangan untuk membantu Xia Feng membetulkan dasinya. Ekspresinya alami dan gerakannya lembut, tetapi Xia Feng terasa sedikit tidak alami. Liang Xiao segera membantu Xia Feng membetulkan dasinya. Ia berkata, kamu duluan saja. Aku akan menyetir pulang. Hati-hati. Xia Feng memperingatkan. Liang Xiao masuk ke mobil dan mengendarai Great Wall H6 milik Xia Feng menuju gerbang. Kalian berdua sungguh penyayang, kata Qi Jingqiu dengan nada menggoda. Aku tidak menyangka kalian bisa memulai bisnis secepat ini dan bahkan menemukan seorang wanita secepat ini. Sudah berapa lama kalian bersama? Xia Feng berkata, jangan bicara omong kosong. Dia benar-benar kakak perempuanku. Guruku Liang Zhengchun adalah penerus Yim Wing Chun. Qi Jingqiu tersenyum dan berkata, aku tidak mengerti kungfu atau semacamnya. Tapi ketika seorang wanita membantumu membetulkan dasimu, tidakkah kau tahu apa artinya? Xia Feng berkata, kau terlalu memikirkannya. Hehe, pantas saja kamu tidak bisa menemukan pacar. Kamu tidak mengerti hati wanita. Kalau tidak, kamu pasti sudah mengejarku dulu. Sekarang, anak-anak kita mungkin sudah di prasekolah, kata Qi Jingqiu. Xia Feng, saat kami tiba di Vientani Group, tempat parkir sudah dipenuhi berbagai kendaraan mewah, termasuk beberapa mobil mewah yang bernilai puluhan juta, seperti Rolls-Royce Phantom milik Shen Tutianyin. Dia juga di sini, pikir Xia Feng ketika melihat mobil Shen Tutianyin. Namun, ia kemudian terkekeh dan berpikir, Dongfang Heavy Industries dan Wanxiang Group telah menyelesaikan kerja sama mereka dalam proyek pembangkit listrik tenaga angin.
Sebagai Presiden Wanxiang Group, bagaimana mungkin dia melewatkan makan malam seperti itu? Qi Jingqiu mengunci pintu mobil dan berkata, Tuan Xia, silakan ikuti saya. Mendengar Xia Feng memanggilnya Bos Xia, ia merasa diolok-olok. Thunder Horse Manufacturing adalah perusahaan kecil yang bergantung pada Shenzhou Industrial Group. Perusahaan itu bahkan tidak memiliki produk sendiri, apalagi tempat di industri manufaktur. Dan dia, sang CEO, mungkin yang paling lusuh di antara semua CEO yang hadir di makan malam itu, bukan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, ayo pergi. Xia Feng mengesampingkan pikirannya. Qi Jingqiu menuntun Xia Feng menuju auditorium. Sambil berjalan, ia berkata, teman lama, aku tidak akan bertele-tele. Apa kau masih tertarik bekerja denganku? Apakah Anda punya pesanan? Tentu saja. Qi Jingqiu melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Dan ini pesanan yang besar. Aku tidak tahu apakah kau bisa menghabiskannya. Xia Feng berkata, itu tergantung pada jenis pesanannya. Kita bicarakan ini nanti, kata Qi Jingqiu, kalau ini berhasil, aku akan memberimu 8% dari komisinya. Bagaimana menurutmu? Xia Feng tersenyum dan berkata, saya bahkan tidak tahu apa yang diinginkan klien, dan Anda berbicara kepada saya tentang komisi? Ini gayaku, kamu hanya perlu menunjukkan sikapmu. 5%, kata Xia Feng. Juga, kamu harus memastikan untuk tidak menyembunyikan penawaran dari klien. Hehehe. Qi Jingqiu tiba-tiba meraih lengan Xia Feng. Setuju. Xia Feng merasakan sesuatu seperti jeli meremas lengannya, sensasi yang membuatnya diam-diam gugup. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi akhirnya pasrah pada tindakan Qi Jingqiu. Demi bisnis, harus ada pengorbanan, kan? Auditorium di Dongfang Heavy Industry dipenuhi puluhan meja bundar besar. Ketika Xia Feng mengikuti Qi Jingqiu memasuki aula itu sudah penuh sesak dengan tamu. Sebuah panggung telah didirikan di dinding utama, dan beberapa musisi memainkan lagu Stretchward the Windy Face yang menenangkan. Alunan musik yang indah dan para tamu yang berpakaian elegan memancarkan aura elegan. Xia Feng dengan cepat mengamati auditorium dan melihat beberapa wajah yang familiar Ning Yuanshan, Su Zhengyi, Sulang, Ren Wenqiang, Ning Jing, dan Hu Hou. Ia mengamati seluruh aula, tetapi tidak melihat Shen Tu Tianyin. Ia bertanya-tanya, mobilnya ada di sini, tapi dia tidak ada di sini. Ada apa? Ayo duduk di sini. Qi Jingqiu menggandeng tangan Xia Feng dan berjalan menuju meja makan. Sudah ada beberapa tamu yang duduk di meja, tetapi Xia Feng tidak mengenali satupun dari mereka. Ia menarik kursi untuk Qi Jingqiu, dan setelah Qi Jingqiu duduk, ia pun ikut duduk. Qi Jingqiu berbisik, akan ada pesta dansa setelah makan malam. Berdansalah denganku. Xia Feng bertanya, ayah mertuamu dan suamimu juga akan datang makan malam, kan? Apa kau tidak takut mereka akan marah kalau kau berdansa denganku? Qi Jingqiu tersenyum dan berkata, ini cuma dansa, bukan tidur denganmu. Memangnya kenapa kalau mereka tidak senang? Aku tidak peduli. Xia Feng terdiam. Kita bicarakan nanti saja. Pada saat itu, para musisi berhenti bermain dan meninggalkan panggung. Layar LCD besar di panggung menyala, memutar video promosi proyek tenaga angin Vientani Group. Laut biru, pantai yang masih asli, turbin angin yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan seorang wanita anggun berdiri di pantai. Punggung wanita itu menghadap layar, gaun putih panjangnya berkibar tertiup angin, menari lembut. Tanpa alas kaki, kepalanya mendongak, ia menatap hamparan laut biru yang bergelombang. Pemandangan itu sungguh luar biasa indah. Tatapan Xia Feng tiba-tiba tertuju pada layar lebar. Meskipun ia tidak melihat wajah wanita itu di foto, ia tahu bahwa wanita ini bukanlah seorang aktris atau model, melainkan Shen Tu Tianyin, presiden keluarga Wanxiang. Xia Feng tak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Riak-riak muncul di hatinya, riak-riak yang sangat lembut. Feng Zi, kamu kenal Shen Tu Tianyin dan bahkan membantunya mengatasi krisis, kata Qi Jingqiu. Kenapa kamu tidak minta bantuannya? Kalau dia mau bantu, kamu akan kaya raya seumur hidup. Ambil contoh situasi saat ini. Proyek pembangkit listrik tenaga angin Wanxiang Group belum selesai, dan banyak orang mencari koneksi untuk membeli sahamnya. Ini investasi yang pasti menguntungkan, dan aku ingin ikut, tapi sayangnya, aku tidak punya salurannya. Tidak bisakah kamu membelinya saat pasar saham dibuka? Kata Xia Feng. Qi Jingqiu berkata, kamu bicara soal saham di pasar sekunder. Siapa peduli? Bisakah saham yang bisa dibeli investor retail menjadi saham yang menguntungkan? Aku bicara soal saham di pasar primer. Kalau tidak, kamu bisa cari koneksi Shen Tu Tianyin dan kita semua bisa beli. Xia Feng berkata dengan tenang, silakan saja kalau kau mau. Aku tidak mengenalnya. Qi Jingqiu menghela napas, oh, kau bahkan tidak mau menghasilkan uang. Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Xia Feng hanya menatap layar lebar. Shen Tu Tianyin berbalik, senyum cerah tersungging di wajahnya. Sebaris narasi muncul di layar hargai alam, Wanxiang Wind Power,
Mari kita bekerja sama. Gambar terhenti dan tepuk tangan meriah bergemuruh di auditorium. Xia Feng juga bertepuk tangan, berpikir dalam hati, mengesampingkan motif komersial, pembangkit listrik tenaga angin memang hal yang baik bagi lingkungan. Namun, saya khawatir hanya orang sekali bersentuh Tianyin yang bisa melakukan hal sebaik itu. Berinvestasi miliaran dolar memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah di pintu masuk auditorium. Xia Feng menoleh ke belakang dan melihat Shen Tianyin berjalan memasuki auditorium dikelilingi sekelompok pengikut. Ning Yuanshan berdiri dan menyambutnya. Semua tamu berdiri dan bertepuk tangan, memberikan penghormatan tertinggi kepada Shen Tianyin. Saat itu, Shen Tianyin bagaikan seorang ratu yang sedang berkunjung ke istana, begitu mulia dan berwibawa. Xia Feng juga berdiri. Bukan karena ia begitu mengagumi Shen Tianyin, melainkan karena semua orang sudah berdiri, dan tidak pantas baginya untuk duduk sendirian. Aku harus pergi melakukan sesuatu. Aku akan menemanimu nanti, kata Qi Jingqiu kepada Xia Feng, lalu berjalan menuju Shen Tianyin dan Ning Yuanshan. Sebagai sekretaris Ning Yuanshan, tentu saja ia bertanggung jawab untuk menyapa dan melayani tamu. Shen Tianyin dan Ning Yuanshan naik ke podium. Ning Yuanshan menyampaikan pidatonya terlebih dahulu. Kemudian Shen Tianyin maju ke depan dan menyampaikan beberapa ucapan terima kasih serta harapan untuk perbaikan lingkungan. Makan malam pun dimulai, tetapi Qi Jingqiu tidak kembali. Apakah Ning Yuanshan mengundangku ke sini hanya untuk makan? Xia Feng tersenyum kecut. Awalnya ia berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu beberapa klien potensial, tetapi sekarang sepertinya keinginannya itu akan pupus. Pada saat ini, nada dering pesan teks di ponselnya tiba-tiba berdering. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ternyata itu pesan dari Ning Jing Fengzi. Kenapa kamu di sini? Aku melihatmu. Xia Feng menoleh ke arah di mana ia melihat Ning Jing sebelumnya. Ia melihat Ning Jing, yang juga sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Ning Jing tersenyum lebar. Xia Feng juga tersenyum padanya dan mengangguk. Seolah merasakan sesuatu, Ren Wenqiang, yang duduk satu meja dengan Ning Jing, juga menoleh dan melihat Xia Feng. Ia lalu melirik Ning Jing lagi, matanya dipenuhi rasa tidak senang. Ning Jing lalu menundukkan kepalanya. Sulang, yang duduk di sebelah Ren Wenqiang, juga melihat Xia Feng. Ia mendekat dan berbisik-bisik. Apa yang akan dikatakan kedua pria itu? Mungkin karena terlalu membosankan, Xia Feng mengunci mata kirinya pada Ren Wenqiang dan Sulang, menggunakan pembacaan bibir untuk menafsirkan percakapan mereka. Kenapa Xia Feng ada di sini? Tanya Sulang dengan nada meremehkan. Bagaimana mungkin seseorang yang mengelola bengkel kecil bisa memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan seperti ini? Apa yang Paman Ning lakukan? Apa dia tidak memeriksa daftar tamu? Ren Wenqiang tersenyum dingin. Dia mungkin memohon kepada Direktur Ning untuk mengizinkannya datang. Orang-orang seperti dia yang datang dari pasar tidak peduli dengan martabat. Mereka akan melakukan apapun yang memalukan untuk mencapai tujuan mereka. Sulang berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak menyukainya. Ren Wenqiang berbisik, dia seperti lalat. Aku juga membencinya. Bagaimana kalau kita mengerjainya malam ini dan membuatnya terlihat buruk di depan umum agar dia bisa belajar dari kesalahannya? Baiklah, aku ingin tahu apakah saudara Ren punya ide bagus? Ren Ziqiang mendekatkan mulutnya ke telinga Sulang dan berkata, aku akan meminta Ning Jing untuk mengundang orang itu dan memasukkan beberapa obat ke dalam sebotol anggur. Aku akan menggunakan anggur yang sudah dicampur obat untuk menuangkannya anggur. Lalu kau akan bergegas menuangkan anggur untukku. Kau mengerti maksudku? Sulang mengangguk. Saya mengerti, tapi obat apa yang akan Anda berikan padanya? Dewa minyak India. Kok kamu punya obat seperti itu dan membawanya? Hanya untuk menambah kesenangan saja, jangan dipikirkan. Sambil berbicara, Ren Wenqiang melirik Ning Jing dari sudut matanya. Ning Jing masih menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Xia Feng atau Ren Wenqiang. Oke, ide bagus. Aku nggak sabar lihat anak itu mempermalukan dirinya sendiri. Hehe. Sulang tertawa. Ren Wenqiang juga tersenyum. Ia mengakhiri percakapan pribadinya dengan Sulang, lalu mendekatkan diri ke telinga Ning Jing dan berkata, Ning Jing, aku melihat Tuan Xia. Dia duduk sendirian di sana tanpa seorang pun kenalan. Pergi dan undang dia. Kita semua saling kenal, dan akan menyenangkan kalau kita minum bersama. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Ning Jing. Apakah kamu sudah berdamai? Ren Wenqiang berkata, kejadian tak menyenangkan itu sudah lama berlalu. Apa aku pelit sekali? Silakan saja. Aku juga ingin memberinya hadiah dan meminta maaf. Dengan begitu, kita bisa berteman mulai sekarang. Baiklah, aku akan segera memintanya datang. Ning Jing berdiri dan berjalan menuju Xia Feng. Xia Feng mendesah dalam hati. Ning Jing terlalu naif dan pengecut. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Ning Jing sama sekali tidak menyukai Ren Wenqiang. Namun ia terpaksa bersamanya di bawah tekanan orang tuanya. Ren Wenqiang membawa obat seperti minyak Dewa India.
Dia jelas tidak membawanya karena mengira aku akan datang dan sengaja menggangguku. Dia ingin menggunakannya padamu. Bagaimana mungkin kau tidak bisa melihat wajah asli orang seperti itu begitu lama? Xia Feng merasa kasihan pada Ning Jing dan merasa sedih untuknya. Ning Jing berjalan mendekat dengan senyum gembira di wajahnya. Feng Zi, kebetulan sekali. Apakah kamu melihat pesan teks yang kukirimkan padamu? Xia Feng berkata, aku melihatnya. Halo, saudari Ning. Sambil berbicara, tatapannya beralih ke Ren Wenqiang. Dan meja makan yang menghalangi pandangannya tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Di bawah meja, Ren Wenqiang mengeluarkan botol kaca kecil dari saku celananya. Sulang kemudian memberikan sebotol anggur merah yang sudah terbuka kepada Ren Wenqiang. Ren Wenqiang menuangkan cairan coklat dari botol kaca kecil itu ke dalam botol anggur merah, mengocoknya perlahan beberapa kali agar anggur dan cairannya tercampur sempurna. Mata kiri Xia Feng terpaku pada sebotol anggur merah di tangan Ren Wenqiang, dan kode QR pada botol itu langsung menarik perhatiannya. Ketika Ren Wenqiang meletakkan sebotol anggur merah yang telah diberi obat bius di kakinya, ia mengalihkan pandangannya. Kemarilah dan duduklah bersamaku. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku ingin mengobrol denganmu, kata Ning Jing. Xia Feng berkata, Ren Wenqiang dan aku pernah berselisih sebelumnya. Bukankah tidak pantas bagiku untuk pergi? Ning Jing lalu berkata, tidak, kamu tidak tahu. Dia memintaku untuk datang dan mengundangmu. Dia juga bilang ingin meminta maaf padamu. Xia Feng berkata, lupakan saja. Tidak pantas bagiku untuk pergi ke sana. Bagaimana kalau begini? Kita bisa duduk di meja yang sama dan mengobrol. Ning Jing melirik Ren Wenqiang tanpa sadar. Ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Tadinya ia tampak bahagia. Tetapi dalam sekejap mata, ia berubah sedih. Xia Feng merasa agak enggan. Ia berkata, saudari Ning, aku tidak menjelek-jelekanmu, tapi Ren Wenqiang itu orang yang licik dan berbahaya. Kau tidak akan senang jika mengikutinya. Air mata menggenang di matanya yang tenang. Kau tahu, aku sama sekali tidak menyukainya. Tapi dia sangat disukai orang tuaku, dan ayahku punya penyakit jantung. Aku. Xia Feng berdiri dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ning Jing segera tersenyum lagi. Ya. Xia Feng mengikutinya, berjalan sangat lambat. Kak Ning, dengarkan nasihatku. Kaulah yang mencari belahan jiwamu, bukan orang tuamu. Kau harus punya pendapat sendiri. Kalau tidak, kau akan menghabiskan sisa hidupmu dengan menangis. Kau mau itu? Ning Jing menggigit bibirnya dan mengangguk sedikit. Xia Feng mendesah dalam hati lagi. Berpikir dalam hati, aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Sisanya tergantung padamu. Ketika ia datang, Ren Wenqiang berdiri dari tempat duduknya dengan senyum ramah di wajahnya. Halo, Tuan Xia. Saya lihat Anda bahkan tidak mengenal siapapun di meja itu, jadi saya meminta Ning Jing untuk mengundang Anda. Mari kita duduk bersama. Xia Feng juga tersenyum, terima kasih sudah menggangguku. Sulang juga berdiri dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Xia Feng. Lama tak bertemu. Halo, Tuan Xia. Xia Feng juga sopan. Halo, Tuan Su. Ren Wenqiang menarik kursi di sebelah Xia Feng dan berkata sambil tersenyum. Kita semua berteman. Jangan sungkan. Silakan duduk. Ia lalu berkata kepada Ning Jing. Ning Jing, silakan duduk di kursi sebelahmu. Oke. Ning Jing tampak sangat senang. Ia senang tidak harus duduk di sebelah Ren Wenqiang. Xia Feng dan Ning Jing sudah duduk. Kemudian, tamu lain datang, tetapi karena mereka tidak saling kenal, mereka tidak saling menyapa. Setelah mengobrol sebentar, Ren Wenqiang mengedipkan mata pada Sulang. Sulang mengangguk pelan, dan senyum sinis yang nyaris tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Gerakan halus Xia Feng tak luput dari tatapannya. Mata kirinya sedikit berkedut, dan meja makan yang selama ini menghalangi pandangannya tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Situasi di bawah meja pun terlihat jelas. Ia melihat sebotol anggur merah di kaki Ren Wenqiang, dan sebotol anggur merah lain yang dicampur obat bius di kaki Sulang. Tuan Xia, saya sungguh-sungguh minta maaf atas kejadian terakhir. Saya mohon maaf kepada Anda, kata Ren Wenqiang. Xia Feng berkata, Tuan Ren, Anda terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil. Jangan dimasukkan ke hati. Sambil berbicara, ia meraih ponselnya. Ia memang mengambilnya, tetapi tak sengaja menjatuhkannya ke tanah. Ia lalu berkata, maaf. Lalu ia berjongkok untuk mengangkat ponselnya. Saat dia berjongkok, Xia Feng mengulurkan tangan dan menukar dua botol anggur merah di bawah meja. Lalu dia mengangkat teleponnya dan kembali ke tempat duduknya. Ren Wenqiang dan Sulang tidak akan mengangkat taplak meja di depan meja yang penuh tamu untuk melihat apa yang dilakukan Xia Feng di bawah meja. Mereka berdua adalah orang yang percaya diri. Terlebih lagi, mereka tidak pernah membayangkan Xia Feng akan mengetahui tipu muslihat mereka dan mengganti anggur mereka yang telah diberi obat bius. Casing ponsel itu terdapat bekas jatuh. Xia Feng mendesah pura-pura sedih dan bergumam, sungguh malang.
Sulang berkata dengan nada agak sarkastis, Tuan Xia, kudengar Anda sekarang CEO sebuah perusahaan. Itu cuma ponsel, apalagi ponsel Xiaomi buatan dalam negeri. Apa serius begitu? Xia Feng tersenyum canggung. Maaf, maaf. Xia Feng tampak polos dan jujur. Ia tidak marah atau membantah ketika Sulang mengkritiknya. Tamu-tamu lain di meja itu juga memandang rendah Xia Feng. Tatapan mereka penuh penghinaan. Mereka bertanya-tanya, perusahaan macam apa orang ini yang bisa menjadi CEO? Mungkinkah ia hanya perusahaan cangkang atau bengkel kecil berkedok perusahaan? Ning Jing tidak senang. Ia berkata, apa salahnya pakai ponsel Cina? Apa orang yang pakai ponsel Apple harus kaya dan bangsawan? Ning Jing sebenarnya orang yang sangat jujur, tetapi saya tidak tahu mengapa dia berani membela Xia Feng saat ini. Sekilas ketidaksenangan terpancar di mata Sulang, tetapi dia tidak marah. Pada saat ini, Ren Wenqiang tersenyum dan berkata, sudahlah, Tuan Xia, jangan bahas ponsel lagi. Saya sangat menyesal atas kejadian terakhir. Saya sudah mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda, tetapi belum pernah ada. Hari ini, saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bersulang dan meminta maaf kepada Anda. Setelah itu, ia membungkuk dan mengambil sebotol anggur merah. Permintaan maaf hanyalah alasan untuk bersulang. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan Ren, Anda terlalu sopan. Kejadian itu sudah berakhir. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Ren Wenqiang mencabut sumbatnya, berdiri, lalu menuangkan anggur ke dalam piala di depan Xia Feng, sambil berkata, kau harus meminumnya. Kalau kau tidak meminumnya, berarti kau tidak mau memaafkanku. Kalau kau tidak meminumnya, berarti kau meremehkanku sebagai teman. Sekarang keadaan sudah seperti ini, jika aku tidak meminumnya, itu akan menjadi kesalahan Xia Feng. Xia Feng berdiri, mengambil gelas anggur merah di atas meja, dan meneguknya sekaligus. Lalu ia berkata, berikan anggurnya padaku. Aku akan menuangkannya untukmu. Mari kita bersulang bersama. Ren Wenqiang menatap Sulang, lalu menuangkan anggur untuk Xia Feng, sambil berkata, aku bisa menuangkannya sendiri. Saat itu, Sulang berdiri sambil membawa sebotol anggur, berpura-pura santai. Ia tersenyum dan berkata, jangan sungkan. Saudara Ren, saya akan menuangkan segelas anggur untuk Anda. Mari kita minum bersama. Ia membuka tutup botol, menuangkan segelas anggur untuk Ren Wenqiang, lalu menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Ketika Anda menuangkan anggur untuk orang lain dan mengundang mereka untuk minum, Anda juga harus menuangkan anggur dan meminumnya sendiri. Ini adalah aturan paling dasar di meja makan. Ren Wenqiang dan Sulang keduanya mengangkat gelas mereka dan bersulang bersama Xia Feng. Xia Feng menggelengkan kepalanya pelan. Aneh, kenapa anggur ini begitu kuat? Aku baru minum satu gelas dan aku sudah merasa pusing. Ren Wenqiang dan Sulang saling berpandangan, dan keduanya menunjukkan senyum sinis di sudut mulut mereka. Tuan Xia, tolong jangan bohongi kami. Ini cuma segelas anggur merah. Saya akan meminumnya dulu sebagai tanda hormat. Ren Wenqiang mendentingkan gelasnya dengan gelas Xia Feng, lalu mendongak dan menghabiskan setengah gelas anggur merah dalam sekali teguk. Sulang juga bersulang dengan Xia Feng dan meminum anggur merah di gelasnya. Xia Feng tidak bisa menolak, jadi dia minum segelas anggur kedua. Aku akan menuangkan segelas untukmu. Xia Feng mengulurkan tangan untuk mengambil botol dari Ren Wenqiang. Ren Wenqiang enggan menyerahkan botol itu kepada Xia Feng. Ia lalu menuangkan segelas anggur ketiga untuk Xia Feng. Tuan Xia, saya meminta Ning Jing untuk mengundang Anda ke sini. Seharusnya saya yang menuangkan anggur ini. Sulang juga bekerja sama dan kemudian menuangkan segelas anggur untuk Ren Wenqiang dan dirinya sendiri dari botol lain. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita minum dan kita semua akan berteman mulai sekarang. Ren Wenqiang dan Sulang saling tersenyum. Lalu mereka dan Xia Feng meminum gelas anggur kedua mereka. Orang-orang di meja itu memandang ketiga pemuda itu dengan sedikit rasa tidak senang. Merasa mereka kurang etiket dan kurang sopan santun. Mereka sudah mulai minum bahkan sebelum makan dimulai, kurang sopan santun. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang terhormat, menghargai diri sendiri, dan meskipun mereka tidak senang, mereka tidak menunjukkannya. Saat itu, Qi Jingqiu datang. Ia melirik Xia Feng terlebih dahulu, lalu berkata kepada Ren Wenqiang, Tuan Ren, Anda adalah penanggung jawab proyek pembangkit listrik tenaga angin Vientani Group. Ketua kami, Ning, mengundang Anda untuk naik ke panggung dan menyampaikan beberapa patah kata. Oke. Ren Wenqiang berdiri. Ia sedikit terhuyung, dan Qi Jingqiu segera mengulurkan tangan untuk membantunya. Tuan Ren, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Qi Jingqiu dengan khawatir. Ren Wenqiang menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo pergi. Ren Wenqiang mengikuti Qi Jingqiu ke podium. Di atas meja, Sulang menggelengkan kepalanya, tampak agak linglung. Wajahnya mulai memerah, dan matanya tampak merah. Ini sepertinya pertanda obatnya mulai berefek. Senyum muncul di wajah Xia Feng.
Yang harus ia lakukan sekarang hanyalah menonton pertunjukan yang bagus itu dengan tenang. Ren Wenqiang berjalan menuju podium. Pipinya memerah, seolah-olah ia telah memakai perona pipi. Matanya merah, dan tatapannya tampak kusam dan tidak alami. Qi Jingqiu berdiri di samping Ren Wenqiang dan berbisik, "Tuan Ren, ada apa denganmu? Apa kau banyak minum? Apa kau baik-baik saja?" Di meja seberang podium, duduk tokoh-tokoh penting seperti Ning Yuanshan, Shen Tutianyin, Hu Hou, dan Su Zhengyi. Tingkah laku Ren Wenqiang yang tak biasa tentu saja tak luput dari perhatian para tokoh penting tersebut. "Tuan Ren sepertinya minum banyak anggur," kata Ning Yuanshan. "Bagaimana mungkin dia minum sebanyak itu padahal jamuannya belum dimulai?" Itu hanya ucapan biasa. Dan Ning Yuanshan tidak berniat jahat, tetapi bagi Shen Tutianyin, ucapan itu terdengar seperti sarkasme. Ren Wenqiang adalah orang yang telah dipilihnya dan dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Dan sekarang Ren Wenqiang bersikap sangat tidak sopan. Itu sungguh memalukan baginya. Su Zhengyi segera mencoba meredakan suasana. Ia tersenyum dan berkata, "Wenqiang dan Sulang sedang duduk di meja yang sama. Minum sedikit saja. Dua anak muda itu tidak masalah." Saat itu, Ren Wenqiang, yang berdiri di podium, terengah-engah ke mikrofon. Napasnya cepat dan berat, dan ekspresinya tampak bersemangat dan aneh. "Tuan Ren, ada apa denganmu?" Qi Jingqiu tampak sangat khawatir. Ren Wenqiang mengalihkan pandangannya ke arah Qi Jingqiu. Dan senyum agak ganas tiba-tiba muncul di wajahnya yang awalnya tenang, cantik. Qi Jingqiu tertegun sejenak, "Tuan Ren?" Ren Wenqiang tiba-tiba meraih Qi Jingqiu dan melemparkannya ke atas panggung. Tangannya dengan panik mencengkeram pakaiannya, merobeknya dalam beberapa detik, memperlihatkan bra ungunya. Saat itu, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit. Seluruh auditorium tampak tersapu oleh arus dingin dari Siberia, dan semua orang membeku dan tertegun. "Ah! Tolong!" teriak Qi Jingqiu sambil menopang kepala Ren Wenqiang dengan kedua tangannya, kalau tidak dia akan mematuk titik sensitifnya. Para penjaga keamanan akhirnya tersadar dan bergegas ke atas panggung untuk menarik Ren Wenqiang dari Qi Jingqiu. Ren Wenqiang menendang dan menggigit seperti binatang buas, dan butuh upaya gabungan para penjaga keamanan untuk menaklukkannya. Qi Jingqiu bangkit dari panggung, menutupi area dadanya yang putih. Menatap mata para tamu, ia tiba-tiba berteriak dan berlari ke belakang panggung sambil menangis. Tepat ketika semua orang mengira lelucon itu sudah berakhir, Sulang tiba-tiba memeluk wanita di sebelahnya, dan mereka berdua jatuh ke tanah. Situasi Sulang persis sama dengan Ren Wenqiang. Begitu ia menerkam wanita itu, ia mengulurkan tangan dan merobek pakaiannya, lalu mulai menggigit wajah, leher, dan dadanya. Ia tampak lebih buruk daripada binatang. "Bajingan!" Suami tamu wanita itu murka dan mengambil kursi serta memukul punggung Sulang. Kursi itu memang rusak, tetapi Sulang tidak menghentikan invasinya. Ia memasukkan tangannya ke bawah rok wanita itu, merobek kainnya, dan menariknya keluar. Bahkan Xia Feng tak tahan lagi menyaksikan adegan ini. Ia berdiri dan menendang pinggang Sulang, lalu langsung menendang Sulang hingga terlepas dari tamu wanita itu. Sulang memanjat, meraung, dan menerkam tamu wanita itu lagi. Xia Feng menerjang maju, menghalangi jalan wanita itu sambil meraih lengan Sulang. Ia menyeretnya, lalu menjegal dan membantingnya ke tanah. Ia memutar lengan Sulang dan menekan lututnya ke tulang belakangnya. Akhirnya berhasil melumpuhkannya. Auditorium dipenuhi dengan banyak kebisingan dan diskusi. Ning Yuanshan melangkah mendekat, wajahnya penuh amarah. "Ada apa? Ada apa?" Xia Feng menarik Sulang dari tanah, tetapi tidak melepaskan cengkeramannya. Ia berkata, "Aku juga tidak tahu."